Baik, teman-teman, saya mulai aja untuk kelasnya. Kita, coba buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, malam teman-teman mahasiswa sekalian. Di tempat saya malam ya, teman-teman ya. Eee, Hari ini kita akan coba melanjutkan lagi ya di webinar yang kedua, teman-teman. Dan memang, ada beberapa pembahasan ya, materi yang kalian harus belajar mandiri nih di sesi ketiga ya, teman-teman ya. Di sini ada seputar kajian pustaka, landasan teori, pertanyaan penelitian, sama hipotesis, teman-teman. Gitu. Jadi ini nggak akan saya bahas semuanya, karena kan ini kan bukan pembahasan kita untuk pertemuan kita sekarang, gitu. Jadi ini sebenarnya didiskusi gitu kan, kalian bisa tanya-tanya, diskusinya dibuka gitu, isinya malah tugas-tugas seperti ini, gitu. Kalian baca nih apa, eee materi-materi yang ada di sini, ini bagus banget loh teman-teman ya, materi-materi yang, ada di kampus teman-teman ini. Saya jadi banyak tahu juga gitu ya, meskipun sebelumnya saya sudah, eee tahu lah untuk mata kuliah metodologi penelitian ini. Namun ini, nambah pengetahuan, nambah pemahaman atau insight ya teman-teman ya, insight baru gitu. Ya memang kalian harus, coba belajar membaca gitu teman-teman. Nah, kalau kajian pustaka, teman-teman kalau ini chat aja ya. Cuma kalau sambil record seperti ini, kalau sambil share screen seperti ini saya nggak bisa lihat sih sebenarnya. Oke, jadi di materi pembelajaran untuk belajar mandiri, teman-teman bahas kajian pustaka, kemudian landasan teori, lalu kemudian pertanyaan penelitian, lalu kemudian hipotesis. Sekilas ya, sebelum kita masuk ke pembahasan webinar yang sekarang. Kajian pustaka ini kan teman-teman kan sebagai seorang mahasiswa dituntut untuk menulis, sebuah, karya ilmiah atau penulisan yang sifatnya itu memang harus ada pembuktian gitu teman-teman, harus ada dasarnya, harus ada kajian pustakanya teman-teman. Teman-teman mendapatkan istilah-istilah yang teman-teman tulis itu dari mana? Nah dasarnya itu di situ, di kajian pustaka teman-teman. Kemudian, di sini juga ada landasan teori. Kajian pustaka dengan landasan teori ini kan, ya sebenarnya sebenarnya nggak, berdiri sendiri gitu, teman-teman. Teman-teman bisa berbicara seperti itu mana, landasannya itu mana, didukung dengan pustaka mana, maksudnya itu referensinya itu teman-teman dapat dari mana, gitu. Kalau teman-teman nggak punya referensi, loh, memang teman-teman siapa, gitu kan. Sama, saya pun juga demikian. Saya siapa, gitu. Apa yang teman-teman lontarkan itu nanti hanya berupa, asumsi ya kan, ya nggak ada pembuktiannya gitu, ya lebih parah lagi opini gitu kan, sangat-sangat subjektif gitu. Kan, urutannya kan asumsi opini, opini itu kan bertentangan dengan fakta ya. Opini, asumsi ya kan teman-teman, terus kemudian argumen ya kan teman-teman. Teman-teman itu mengklaim sesuatu otomatis harus ada buktinya nih. Gitu. Terus kemudian naik lagi jadi hipotesis gitu. Jadi teman-teman itu bisa, berbicara seperti itu, boleh silakan. Teman-teman mau buat kemarin ya, aplikasi SPP dengan adanya aplikasi tersebut, maka ini dan itu akan terjadi seperti ini gitu kan. Teman-teman mau buat, eee, motor terbang kemarin, ya kan, boleh, bisa sah-sah aja. Saya mau pakai, bantuan drone misalnya gitu kan. Sah-sah aja, asal itu teman-teman bisa dilakukan dengan pembuktian, yaitu hipotesis, dugaan yang bisa dibuktikan secara ilmiah atau empiris, gitu. Jadi bukan asbun, asal bunyi, atau, omong doang, atau omon-omon ya, temen ya, kalau sekarang tuh, nggak bisa. Jadi memang, kalian nih sebagai calon sarjana, ya kalau berbicara harus ada dasarnya, gitu. Ketika nanti kalian sedang berdebat di forum atau diundang nanti menjadi seorang pembicara kelak nanti, ya otomatis kalian kan nanti akan jadi seorang pakar kan, ahli kan. Otomatis kata-kata kalian itu ya harus ada dasarnya, gitu teman-teman. Kalau enggak nanti ya bisa, patah tuh kata-kata kalian, argumen kalian, gitu teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, sekilas aja.
yang ini tadi. Terus yang ini sekarang ya teman-teman ya, metode penelitian, survei, pengambilan data kuantitatif. Baik, kita mulai dulu dari metode penelitian. Nah, webinar kali ini kita akan bahas seputar metode penelitian, survei, dan satu lagi teman-teman ya. Kita coba bahas dulu untuk metode penelitian di sini. Metode kualitatif. Saya bacakan dulu. Penelitian kualitatif berkaitan dengan mengembangkan penjelasan fenomena sosial. Penelitian ini bertujuan untuk membantu kita memahami dunia sosial yang kita jalani dan mengapa hal seperti itu terjadi. Penelitian ini berurusan dengan aspek sosial dari dunia tempat kita hidup dan berupaya menjawab pertanyaan tentang berikut ini. Oke, baik. Penelitian kualitatif berkaitan dengan mengembangkan penjelasan fenomena sosial. Penelitian ini bertujuan untuk membantu kita memahami dunia sosial yang kita jalani dan mengapa hal-hal seperti ini terjadi. Penelitian ini berupaya dengan aspek sosial dari dunia tempat kita hidup dan berupaya menjawab pertanyaan tentang berikut ini. Contohnya adalah kasus yang kemarin temui, fenomena-fenomena di sekitar teman-teman itu bisa teman-teman jadikan case atau studi kasus untuk diajukan nanti penulisan tugas akhir atau skripsi teman-teman gitu ya kan penemu terdahulu kan seperti itu teman-teman. Mereka itu mencoba mempelajari atau memahami kenapa sih hal itu terjadi teman-teman itu yang tentunya imbasnya itu ke umat manusia sekarang ini ya, peradaban umat manusia kita sekarang ini loh. Adanya internet lah, kita jadi belajar bisa kapanpun, dimanapun, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, teman-teman di sini kan. Itu kapanpun ya kan, teman-teman. Posisi saya di Bekasi nih, di Jawa Barat. Ya teman-teman ada yang di mana nih? Di luar kota, bahkan di luar pulau. Gitu. Itu kan hasil dari mengapa tadi penemuan-penemuan yang dilakukan oleh penemu terdahulu itu berangkat dari kegelisahan, kegundahan. Apa yang mereka alami di peristiwa-peristiwa apa yang mereka alami di sekitar mereka, teman-teman. Gitu. Penelitian ini berurusan dengan aspek sosial dan dunia tempat kita hidup dan berupaya menjawab pertanyaan tentang berikut ini. Mengapa seseorang berperilaku seperti yang biasa dia lakukan? Bagaimana pendapat dan sikap atau attitude terbentuk? Bagaimana orang-orang dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di sekitar mereka? Bagaimana dan mengapa budaya dan berbagai praktik berkembang di cara yang mereka masing-masing? Maksudnya ini konteksnya nanti disesuaikan dengan pertanyaan teman-teman. Gitu. Kasus misalnya tadi pembayaran SPP yang masih manual. Saya coba tarik kasus yang kemarin, teman-teman. Kenapa sih zaman sekarang ini teknologi sudah maju loh, gitu. Seharusnya pembayaran SPP itu bisa dilakukan secara lebih cepat, lebih efisien. Dengan apa nih? Nah, teman-teman itu kan punya ide, gitu kan. Teman-teman itu mencoba untuk berpikir, gitu kan. Jadi teman dituntut untuk berpikir secara kreatif. Waduh Pak, capek Pak. Mikir itu capek. Memang teman-teman, Eee, belajar itu capek, teman-teman. Dan, saya biasanya kalau habis belajar nih, teman-teman ya, pasti lapar. Sama, kalian juga pasti, merasa lapar kan, gitu kan. Karena emang posisi kitanya terkuras, otak kita nih diperas, gitu teman-teman. Ketika saya ikut webinar, saya masih ikut webinar teman-teman untuk mengasah, pengetahuan saya, gitu. Itu lapar kan, teman-teman mungkin nyiapin cemilan sekarang ya kan, gitu, asal jangan banyak-banyak, itu bisa tidur nanti, gitu. Karena emang kita diperas posisinya waktu itu, gitu. Otak kita nih sedang diperah, gitu, teman-teman. Eee, Kayak ini deh, kayak kalian nge-gym atau olahraga ya kan, ototnya kan dibikin capek dulu kan, rusak, terus selang berapa hari kemudian teman-teman nge-gym lagi dengan beban yang berbeda, otot itu sudah mencoba untuk beradaptasi. Sama, otak kita juga seperti itu, gitu. Jadi, eee, yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu, gitu, teman-teman. Ya, apa ya, saya menyebutnya seperti apa ya, ini kan kayak kita berbicara
seperti seorang filsuf ya, filsafat gitu kan. Aristoteles, Plato, dia itu memikirkan, kenapa sih bisa seperti itu gitu kan, kenapa sih bisa seperti ini di sekitar mereka gitu teman-teman. Filsuf. Jadi memang kalau kita lihat mereka yang, lulus S3, titelnya itu kalau di luar itu bukan, bukan bukan bidangnya dia, tapi Doctor of Philosophy, gitu kan, PhD ya kan teman-teman. Kalau kita kan doktor ya teman-teman ya, jadi nggak ada, eee, kalau saya kan S2 nih, Magister Ilmu Komputer karena saya ngambil Ilmu Komputer. Kalau S3 itu hampir nggak ada, ya kan S3 aja, doktor aja gitu kan. Artinya apa? Artinya ya memang, kalian tuh sudah memahami arti kehidupan ini, bahasanya seperti itu, filsuf teman-teman, gitu. Oke, saya coba lanjutkan lagi ya. Pengertian metode kualitatif di sini. Metode kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berurusan dengan data tak terstruktur dan data non-numerik, misalnya video, gambar, dan teks. Ini saya suka yang ini dibanding metode kuantitatif, teman-teman. Gitu. Tapi ada kalanya kalian bisa, mencampur dua metode ini, gitu. Tapi saya sangat suka ini. Tapi kalian harus suka, hal-hal yang berkaitan dengan, suka mendengarkan atau, apa, suka, hal-hal yang berkaitan dengan, bacaan, deskripsi yang panjang-panjang gitu, atau kalau film tuh narasi yang panjang-panjang, si aktornya itu beradegan dialog yang sangat panjang. Kalian sanggup nggak? Gitu, teman-teman. Saya lebih ke sana, kalau untuk numerik, numerik enggak ya, teman-teman ya. Gitu, saya lebih suka mengamati, terus kemudian saya coba tuliskan ke dalam sebuah penelitian saya, teman-teman. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif biasa bisa berasal hasil wawancara. Es. Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif bisa berasal hasil dari wawancara, catatan atas pengamatan langsung terhadap kelompok orang tertentu, dokumen elektronik maupun non elektronik. Ini saya rasa teman-teman itu bisa, dapatkan dengan mudah teman-teman ya. "Pak, saya malu Pak, mewawancara." Yo, kalian nggak bisa seperti itu, kalian harus lawan rasa malu itu. Pun halnya itu yang terjadi sama saya, teman-teman, gitu. Kelak nanti ketika kalian bermasyarakat, pasti kalian kan bangun sebuah rumah tangga dan itu kalian akan, menjadi, kepala rumah tangga mungkin atau ibu rumah tangga, yang memang posisi kalian udah sendiri gitu kan, harus bisa bersosialisasi, nggak bisa mengandalkan orang lain lagi, gitu teman-teman. Harus belajar, pun saya juga sama, sampai sekarang juga masih belajar, cara bersosialisasi itu dengan lingkungan sekitar, gitu teman-teman. Belajar lawan rasa malu itu teman-teman, di sini. Eee, Teman-teman mengamati langsung ya kan, ketika teman-teman itu sedang, membuat sebuah penelitian yang memang harus terjun langsung teman-teman di sini, gitu. Oke, saya rasa untuk dokumen elektronik ini sangat-sangat, mudah teman-teman bisa dapatkan ya. Metode kualitatif banyak diterapkan pada penelitian ilmu sosial dan bidang-bidang terapan lainnya seperti kedokteran, pendidikan, perpustakaan, maupun sistem informasi. Ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa saya lebih suka, kualitatif, karena ini kan, eee, berkaitan dengan bidang saya yaitu TIK ya, Teknologi Informasi Komunikasi, eee, termasuk dalam kategori bidang terapan, di mana saya coba membuat sebuah program, terus kemudian saya coba tuliskan teman-teman, gitu. Kalaupun ada angka-angka saya nggak terlalu, jelimet teman-teman, nggak terlalu kompleks. Metode juga diterapkan untuk riset pasar maupun bidang yang berkaitan dengan interaksi manusia komputer. Nah ini teman-teman. Oke, berlanjut lagi. Penelitian kualitatif secara umum mempunyai tujuan salah satu atau kombinasi dari berikut ini, yaitu deskriptif, mengungkap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan situasi tertentu, pengaturan proses dan relasi. Kemudian interpretasi memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman baru tentang fenomena tertentu dan mengembangkan konsep atau teori baru terkait hal yang diteliti. Lalu kemudian verifikasi memungkinkan peneliti menguji validitas dari suatu asumsi, teori atau klaim yang berhubungan dengan dunia nyata. Kemudian yang keempat, mengevaluasi. Metode kualitatif menyediakan cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penemuan atau inovasi tertentu. Nah, deskriptif di sini ya, teman-teman ya. Eh, Teman-teman ini nulis sebenarnya nulis penelitian nih sebenarnya tujuannya buat apa sih?
"Loh Pak, ini saya, tujuannya supaya cepat lulus," gitu kan. Tapi di saat kalian proses menulis itu teman-teman, kalian itu nggak bisa menulis sembarang itu nggak bisa, serampangan gitu. Karena ini tulisan yang sifatnya itu empiris atau ilmiah gitu teman-teman. Tulisannya itu sangat-sangat formal dan baku gitu. Kalau memang kalian sedang mengungkap sebuah kasus atau pada saat riset ya, kalian harus bisa mendeskripsikan secara runtut dan detail, ya kan teman-teman kan? Prosesnya itu. Nggak bisa lompat-lompat, gitu. Itulah yang menyebabkan, mereka yang berkuliah, teman-teman, seorang sarjana itu otaknya itu terstruktur, tersistematis. Kenapa? Karena waktu, eee, di perkuliahannya, teman-teman, itu mereka dituntut untuk berpikir secara tadi, tertata gitu, runut gitu, runut dan runtut gitu, teman-teman. Interpretasi. Mungkin peneliti mendapat pemahaman baru tentang fenomena tertentu dan mengembangkan konsep atau teori baru terkait hal yang diteliti. Di sini teman-teman selain harus bisa mendeskripsikan, juga harus bisa menginterpretasikan dari hasil temuan kalian gitu. Aplikasi yang kalian bangun misalnya SPP itu, kalian kan nggak bisa, eee, bagaimana saya menyebutnya ya, aplikasi itu kan dia nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong ya kan. Kalian tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Di dalam tugas akhir kalian tuh aplikasi itu harus bisa, terdeskripsi dan kalian harus bisa menginterpretasikan gitu nanti, gitu. Jadi seolah-olah aplikasi yang kalian tulis, kalian tuh bikin, seperti diary, oke, atau bikin semacam dokumentasi gitu, teman-teman. Pun nanti kalau seandainya, ada yang menyanggah dari penelitian kalian ketika nanti kalian sedang maju sidang, kalian harus bisa, menyampaikannya. Aplikasi itu nggak diem kan, dia bisa dibaca nih, lewat tulisan kalian, tapi kalian harus bisa menginterpretasikannya juga, mewakili dari si aplikasi itu, ya kan? Dia aplikasinya kan nggak bisa ngomong, kalian yang ngomong, itu maksud saya. Verifikasi memungkinkan peneliti menguji validitas dari suatu asumsi, teori, atau klaim yang berhubungan dengan dunia nyata. Bisa aja teman-teman itu membuat sebuah aplikasi SPP ya, yang dibuat oleh, menemukan sebuah tugas akhir atau skripsi atau jurnal yang memang dia bikin aplikasi SPP dan mereka mengklaim bahwa aplikasinya itu dia sempurna loh, gitu teman. Nah, kalian jangan main langsung percaya aja teman-teman. Nah ini, lagi-lagi nih, kalian kan calon sarjana, segala sesuatunya yang berkaitan dengan informasi, kalian harus bisa klaim balik. Itu akan jadi refleksi diri kalian, gitu. Maksudnya seperti ini, ketika ada informasi, kalian kan cepet banget ya, lini masa atau timeline di Facebook, Instagram, TikTok gitu ya teman-teman ya. Itu kan bentuknya audiovisual ya, atau Twitter itu kan bentuknya chat tuh. Kalian harus bisa menyaring kan informasi-informasi itu. Mereka mengklaim seperti itu apakah benar? Kalian terus langsung percaya? Saya enggak, Pak. Ya udah dicari tahu gitu. Kalian mau bikin aplikasi SPP yang lebih baik dari dia, dia banyak kurangnya gitu. Beberapa fitur nggak ada gitu. Ya udah, teman-teman coba perbaiki gitu. Ini ngeri teman-teman kalau teman-teman itu, segala sesuatu apa yang kalian dengar itu langsung percaya gitu. Apalagi cuma opini gitu kan, gosip gitu kan, teman-teman. Gosip ya, opini gitu kan. Terus kemudian asumsi. Asumsi itu kan dia, hanya baru bisa bilang aja, pembuktiannya kan nggak ada. Lemah gitu teman-teman. Itu, lemah. Jadi harus kalau nggak mau dibuat, nggak mau teman-teman itu disebut asbun, asal bunyi, atau teman-teman itu nanti, nggak disukain karena terlalu banyak omong, atau kosong maksudnya, asbun, ya naikkan yang tadinya opini, bener nggak nih? Jadiin asumsi argumen, gitu kan, argumen. Otomatis buktinya tuh harus ada kan. Nggak usah hipotesis dulu deh, argumen. Argumen kalian tuh benar apa enggak? Kalian bilang ini, ya udah harus ada buktinya. Gitu, teman-teman. Evaluasi. Metode kualitatif menyediakan cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penemuan atau inovasi tertentu. Ini, eh, teman-teman kan nulis ya tadi ya, terus kemudian mengembangkan sebuah, apapun itu ya, misalnya teman-teman menemukan sebuah suatu atau sedang,
meningkatkan atau mengimprove tadi aplikasi tadi itu, ya teman-teman dari sana bisa mengevaluasi baik kekurangan dari aplikasi yang kalian bikin, yang kalian riset, atau eh, aplikasi yang diriset oleh dari penulis sebelumnya, gitu. Ya kan seperti itu teman-teman. Skripsi yang baik teman-teman, bukan skripsi yang tanpa cacat, gitu. Skripsi yang baik teman-teman, kedepannya itu ada peneliti lain yang bakal mereplikasi, ngikutin, terus kemudian dikembangkan lagi, teman-teman. Ya kalau nggak seperti itu, kita nggak bisa nih yang namanya apa, handphone dilipat jadi 3 sekarang ya. Atau TV yang tadinya monitor tabung jadi flat semua tuh. Karena ada inovasi gitu. Aduh, penemu ini kok berhenti di sini ya, dia mati misalnya kan. Meninggal, wafat gitu kan. Pasti ada gitu kan. Jadi seperti itu. Itu karena memang ya kuliah seperti ini teman-teman. Nikmatin aja. Itu ngantuk-ngantuk ya dengerin aja, teman-teman. Dengerin dulu. Ini kan posisi sekarang kan saya sedang transfer ilmu. Meskipun dari 15, 20, 30, 50 mahasiswa itu ada yang nangkapnya cepat gitu kan. Kan dari serap tiap mahasiswa tuh beda-beda. Ada yang 50% ketangkep, 70% ketangkep, 80% ketangkep, seperti itu. Gitu. Dengerin aja dulu. Sama hal ini, hal yang saya juga lakukan ketika belajar dengan guru saya dulu. Itu. Kalau nggak dipaksa nggak bisa teman-teman. Karakteristik metode kualitatif antara lain bisa dijelaskan berikut ini. Peneliti menggunakan metode kualitatif biasanya akan langsung mengumpulkan data di tempat dia melihat sesuatu kejadian, peristiwa yang melibatkan target responden atau partisipan. Data dan informasi yang diperoleh merupakan data dan informasi waktu nyata atau real time. Mengumpulkan informasi tidak harus membawa responden berpindah lokasi geografisnya. Ini saya rasa nggak perlu saya terangkan lebih jauh ya. Peneliti kualitatif biasanya mengumpulkan berbagai bentuk data dan informasi, tidak mengandalkan sumber data tunggal. Sumber data informasi kualitatif bisa diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen. Kalau kalian nanti sedang membuat aplikasi terkait dengan SPP tadi itu, otomatis ya kan, teman-teman kan harus mendatangi tempat risetnya di mana? Sekolahan ya kan. Kalian harus mewawancara di divisi itu, administrasi, yaitu staf TU-nya. Ya kan? Jangan sampai salah nanti. Gitu. Kepala sekolah, Pak, ya salah dong. Minta izin kepala sekolah, iya. Setelah itu teman-teman eh, ke bagian terkait gitu, atau divisi terkait disesuaikan. Lalu kemudian di sana minta waktu untuk wawancara atau dokumen-dokumen. Pasti mereka ngasih, nggak mungkin nggak ngasih gitu. Teman-teman kan ya, teman-teman pada saat ingin melakukan magang atau riset biasanya kan dapat surat pengantar gitu. Dan nggak mungkin instansi atau perusahaan atau sekolah tersebut itu menolak, nggak mungkin ketika sudah ada surat itu, teman-teman. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memecah masalah yang kompleks. Pemecahan masalah dilakukan dengan menginterpretasikan data dan informasi yang diperoleh dengan cara tertentu. Hasil interpretasi digunakan untuk menarik kesimpulan yang bermakna, mudah dibaca dan dipahami. Ini teman-teman yang saya lakukan gitu teman-teman ya. Saya nggak membagi survei terus kemudian berupa pertanyaan tertutup untuk saya jadikan bahan nanti, karena sifatnya itu numerik ya teman-teman ya. Nggak seperti itu. Saya biasanya melakukan wawancara ya, terus kemudian kita datang ya kan teman-teman kan, dari data-data itu teman-teman, baik eh, kita hasil dari wawancara dari responden teman-teman ya, terus kemudian narasumber maksud saya, eh, kalau survei responden kan, terus kemudian data-data dokumen-dokumen berkaitan dengan staf TU, apa misalnya data-data siswanya gitu kan teman-teman kan, itu nanti kalian olah gitu untuk kalian coba bahasakan, kalimatkan, kalian tuliskan ke dalam skripsi kalian itu dengan bahasa yang sangat-sangat formal gitu teman-teman. Oke, jadi nggak bisa nih saya kan coba mengajar dengan gaya yang sangat santai ke teman-teman seperti itu teman. Supaya teman-teman itu nggak ngantuk gitu. Pemilihan diksi saya itu nggak tinggi-tinggi banget gitu, nggak kayak saya nulis gitu kan. Saya kan masih menggunakan kayak gitu kan, yang seharusnya itu seperti ya kan gitu, supaya kita ngeblend, nyatu gitu. Oke,
Metode kualitatif lebih interaktif dan komunikatif sehingga responden dapat membangun kepercayaan mereka pada peneliti. Informasi yang dihasilkan peneliti bisa dikatakan masih mentah dan tidak tercemar untuk kemudian diinterpretasikan atau diolah dengan cara tertentu. Nah ini teman-teman, data-data yang teman-teman dapat tuh, kalian harus bisa menceritakan gitu. Storytelling ya bahasanya ya. Itu, bisa nggak? Susah teman-teman kalau eh, berkaitan dengan angka ya. Angkanya misalnya 90%. Maksudnya apa ini? Kalian harus ceritakan. Nah itu. Kalian berlatih. Sama, saat ini saya juga masih belajar untuk hal-hal seperti itu. Nah, lain halnya ketika tadi ya pengumpulan data berupa dokumen, terus kemudian hasil wawancara. Kalau saya suka sih, teman-teman, saya biasa mendeskripsikan gitu. Terus kemudian saya coba tuliskan hal seperti itu yang saya temukan ya teman-teman. Karena kayak nulis diary aja, hari ini ngapain nih, gitu kan, seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Beberapa ya, beberapa, teman-teman, ketutup nih. Beberapa hal yang harus diketahui untuk dapat memahami penelitian kualitatif. Nah, teman-teman di sini tidak ada jawaban tunggal, konteks sangat penting, subjektivitas, semua jenis data. Baik, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan teknik atau metode penelitian kualitatif, maka teman-teman bisa melihat di sini eh, katanya nih tidak ada jawaban tunggal, terus kemudian konteks sangat penting, terus kemudian itu sangat-sangat subjektivitas, terus kemudian eh, data itu cukup beragam, teman-teman di sini ya. Dan sebenarnya di sini subjektivitas di sini tergantung dari data-data yang kalian dapatkan sih sebenarnya sih, teman-teman. Kalau memang datanya itu kurang, subjektivitas itu pasti ada. Maksud saya seperti ini loh. Eh, karena kurangnya data, kalian itu menduga-duga jadinya. Ah, kayaknya seperti ini ya. Aplikasi SPP kayaknya nggak ada fitur ini, kayaknya nggak masalah deh. Gitu. Itu kan menurut kalian. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Terlalu subjektif itu nggak boleh. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nih, tipe metode kualitatif yaitu studi kasus. Metode yang digunakan baik dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif metodologi. Studi kasus merupakan investigasi empiris suatu fenomena yang disesuaikan dengan konteks lingkungannya. Sini teman. Jadi di sini teman-teman ya, teman-teman itu langsung terlibat ya. Di sini menginvestigasi atau datang melakukan wawancara, observasi, kayak di film-film tuh. Misalnya apa? Kepolisian sedang menginvestigasi gitu kan, atau jagoannya tuh kan sedang dia seorang detektif ya kan, dia sedang mencari tahu, menggali informasi. Sama kalian juga seperti itu. Penelitian tindakan atau action research atau riset penelitian ya, aksi riset ya, adalah penelitian yang dikaitkan dengan pendidikan tentang perubahan. Penelitian tindakan bisa dikatakan merupakan proses penelitian sekaligus pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dalam kaitannya dengan masalah yang dia coba selesaikan. Jelas dong. Masa teman-teman mau bikin aplikasi SPP nggak coba sih, nggak eksperimen, ya kan teman-teman? Teman-teman kan pasti melakukan riset. Riset itu kan teman-teman bergerak, ada aksi gitu. Nggak cuma duduk, terus kemudian eh, ngebayangin gitu, teman-teman. Gitu. Kalau kalian Nikola Tesla sih nggak apa-apa, teman-teman. Teman-teman nggak tahu nggak Nikola Tesla? Nikola Tesla itu dia nggak punya lab, teman-teman. Labnya dia itu di kepalanya, gitu. Makanya dia sering nggak tidur, gitu. Dan dia kan bisa apa? Ya dia bisa bikin eksperimen di kepalanya dia, gitu teman-teman. Kenapa dia jenius? Oke, baik. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dan bahkan di perusahaan-perusahaan sekalipun itu ada tim R&D-nya, Research and Development-nya. Kalau nggak ada ya, yang tadi saya sampaikan gitu kan, nggak ada inovasi-inovasi terkait dengan produk tersebut gitu teman-teman. Gitu. Karena kan mereka di sana itu belajar, terus kemudian gagal, terus kemudian dicoba lagi, belajar, gagal, coba lagi seperti itu.
Dulu teman-teman kan kemarin saya cerita tuh, saya waktu itu disuruh riset, saya ngambil sampel 10, teman-teman saya itu di atas 10, bahkan 20 gitu. Saya bilang, "Capek, Pak," gitu. "Capek." Iya, saya disuruh presentasi kan, kita kan suruh presentasi kan, 15 orang, ya udah presentasi kan. Pasti itu kena semua kan, kalau enggak ya nggak boleh pulang. "Capek, Pak, saya 10 nih, Pak." Loh, nggak bisa seperti itu, peneliti itu memang seperti itu kerjaannya, gitu. Kelihatannya berulang gitu, teman-teman. Kelihatannya berulang, tapi memang hasilnya itu ada, meskipun sedikit, gitu. Saya udah ngebayangin, ini kayaknya berulang deh, gitu. Itu maksudnya cara, apa ya maksudnya, ya simpel aja, saya menganggapnya itu terlalu praktis gitu, teman, dan kenapa sih nggak sesederhana ini dibuat praktis aja gitu, ternyata nggak boleh, gitu, tonton. Etnografi, metode penelitian kualitatif yang melibatkan deskripsi orang dan sifat fenomena dalam TIK. Metode penelitian etnografi semakin baik digunakan untuk meneliti sistem informasi secara umum. Etnografi ini, pernah nggak sih kalian lihat seorang profesor atau PhD, doktor, orang luar nih, orang luar negeri, bule-bule, itu ke pulau yang ada di Indonesia, gitu. Dan bahkan mereka itu sampai nikah, teman-teman, gitu. All out, apa, effort banget deh. Maksudnya all out banget, all in, all in. Nah, ini kaitannya, biasanya berkaitan dengan, apa, sejarah ya, antropologi seperti itu ya, teman-teman ya, gitu. Etnografi nih, teman-teman. Jadi sampai segitunya untuk mendapatkan data yang detail gitu, terkait dengan misalnya suku itu gitu. Sampai, nikah gitu, teman-teman, dengan, suku pedalaman tersebut gitu. Coba deh lihat, pasti ada gitu. Mereka tuh emang nggak tanggung-tanggung kalau orang luar. Oke. Grounded theory digunakan untuk membangun model teoritis yang berasal dari data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan seperangkat prosedur yang ditentukan sebelumnya. Teori ini berasal dari penelitian sosial, tetapi metode ini sekarang juga banyak digunakan dalam bidang TIK. Kemudian analisis konten, telaah terperinci dan sistematis terhadap konten isi dokumen tertentu untuk mengidentifikasi pola atau tema. Analisis konten biasanya dilakukan pada beberapa bentuk komunikasi manusia termasuk jurnal, buku media cetak, dan rekaman interaksi manusia. Ini saya rasa teman-teman sudah cukup paham ya, jadi nggak perlu saya elaborasi secara panjang lebar. Cara pengumpulan data, pengamatan langsung atau direct observation. Dalam pengamatan langsung, seorang peneliti mengamati perilaku orang ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari tanpa peneliti harus berpartisipasi atau ikut campur ke dalam kegiatan tersebut. Jelas, kalau si TU-nya itu lagi bekerja, kalian cukup lihat aja gitu. Lihat, maksudnya dalam tahap, normatif, maksudnya yang, ngeliatinnya biasa aja gitu. Eee, kita 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 kan mereka kan punya, ruang tersendiri ya, orang kerja itu kan nggak boleh diganggu kan, teman-teman kan. Ya udah, kalian coba mengamati dari jauh gitu, karena nggak nyaman ya kan orang kerja, misalnya saya seperti ini ngajar ke kalian, terus kemudian, di samping saya ada ponakan saya yang ngeliatin saya, kan nggak nyaman, gitu loh, oke. Berikan dia ruang. Ya. Kalau orang luar tuh give me some space gitu kan. Berikan saya ruang gitu. Survei terbuka. Kebanyakan survei dirancang menghasilkan data kuantitatif, yakni dengan closed-ended question di mana responden tinggal memilih jawaban yang tersedia untuk keperluan penelitian kualitatif. Peneliti terkadang juga menggunakan survei dengan open-ended question. Rata-rata kalau survei ini biasanya mereka atau teman-teman nanti membuat sebuah pertanyaan yang memang pertanyaan itu tertutup atau kalian kunci menggunakan pilihan ganda misalnya. Jawab di bawah ini ya kan nanti kan dia tinggal milih gitu. Kelompok fokus atau fokus grup, dalam kelompok fokus, seorang peneliti mengundang beberapa orang untuk dimintai tanggapannya terkait beberapa pertanyaan sesuai dengan konteks penelitiannya. Kelompok fokus biasanya terdiri dari 5 hingga 15 responden. FGD ya, Forum Discussion Group, mirip seperti itu. Jadi misalnya teman-teman itu sedang riset di sekolah, lalu perlu beberapa orang yang memang, orang tersebut itu cukup mewakili, ya udah, nggak usah dipanggil semuanya, gitu kan. Oh, kita coba perlu operator TU-nya satu misalnya kan, itu aja udah cukup sebenarnya, gitu. Tergantung nanti sebesar apa sih riset yang kalian lakukan, gitu. Karena ya,
kita kan nggak enak dong minta waktunya dia kan lagi kerja ya kan teman-teman kan. Wawancara mendalam. Para peneliti melakukan wawancara mendalam dengan cara mewawancarai responden satu persatu. Agar pertanyaannya tetap fokus, peneliti sebaiknya mempunyai daftar pertanyaan yang perlu ditanyakan secara berurutan. Nah, teman-teman, jadi teman-teman itu bisa buat list pertanyaan gitu. Atau ya sekarang ini teman-teman nih misalnya lagi webinar seperti ini kan, sebelum saya mulai kelasnya, teman-teman tuh beberapa hari sebelumnya udah siap ngasih pertanyaan gitu biar nanti gampang gitu kita tektokannya gitu teman-teman. Sama seperti saya ngasih bimbingan ke mahasiswa saya, dia datang itu nggak ada bahan sama sekali gitu. Hanya saya suruh ngecek tulisan dia gitu. Kan ya sayang gitu kan, kalian capek-capek datang bimbingan, sementara nggak ada bahan untuk yang ditanyain gitu. Meskipun eh, si pembimbingnya itu teman-teman, ya nggak 100% bakal ngejawab pertanyaan kalian, karena kan beragam teman-teman untuk outline-nya ya, judul riset yang mahasiswa tawarkan itu beragam gitu teman. Tapi paling nggak eh, si pembimbing itu bisa membuka sedikit gitu, yang mengelaborasi atau mengeksplor itu kalian nanti gitu. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman. Catatan sejarah, metode ini digunakan untuk membuat catatan sejarah dari suatu peristiwa, kelompok, atau komunitas. Dengan metode ini, peneliti harus melibatkan satu atau beberapa responden untuk wawancara mendalam. Pengamatan partisipan, metode ini mirip dengan observasi langsung. Dalam metode ini, peneliti berpartisipasi dalam tindakan atau peristiwa untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam skenario yang telah disiapkan. Oke, saya rasa nggak perlu saya jelaskan panjang lebar. Ini teman-teman sudah paham banget. Pengamatan etnografi. Oh, ini yang tadi saya singgung. Pengamatan etnografi adalah metode pengamatan yang paling intensif dan dalam. Metode ini berasal dari antropologi. Dalam pengamatan etnografi, seorang peneliti sepenuhnya membenamkan diri dalam pengaturan penelitian dan hidup di antara para partisipan sebagai salah satu dari mereka selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan melakukan ini, peneliti mencoba mengalami peristiwa dan kejadian sehari-hari dari sudut pandang partisipan yang diteliti. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mengembangkan catatan yang mendalam dan jangka panjang dari komunitas, peristiwa, atau kecenderungan yang diamati. Tadi ya, misalnya kalian sebagai seorang antropolog sedang meneliti suku pedalaman ini. Eh, Kalau sebulan 2 bulan kayaknya kurang tuh. Kalau mau lebih dalam lagi untuk menggali historis atau sejarah dari suku pedalaman tersebut, kalian bisa terlibat secara sepenuhnya gitu kan. Misalnya tadi yang saya sampaikan ada yang bahkan sampai menikah teman-teman dengan suku pedalaman tersebut gitu. Analis konten. Metode ini digunakan peneliti untuk menganalisis kehidupan sosial dengan menafsirkan kata-kata dan gambar dari dokumen, film, seni, musik, dan produk budaya dalam dan media lainnya. Para peneliti melihat bagaimana kata-kata dan gambar digunakan dan konteks penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan tentang budaya yang mendasarinya. Analisis konten materi digital, terutama yang dihasilkan oleh pengguna media sosial, agar-agar ini menjadi semakin populer dalam ilmu sosial. Jadi untuk mendapatkan insight atau wawasan pengetahuan ini teman-teman nggak harus atau nggak melulu membaca buku sebenarnya di era kalian ini ya. Teman-teman bisa scroll TikTok itu kan, terus kemudian bisa buka Instagram, Facebook. Tapi memang kalian harus pandai dan pintar memilah dan memilih ya kan mana informasi yang relevan dengan penelitian kalian atau oh, mohon maaf maksud saya kita coba aplikasikan dulu yang relevan tadi. Maksudnya kalian bisa memilah dan memilih informasi yang memang itu benar-benar bukan terindikasi scam atau berdasarkan opini pribadi gitu. Itu kan nggak bagus banget tuh. Sangat-sangat bahaya sebenarnya seperti TikTok gitu kan. Orang bisa berbicara apapun di sana tanpa mereka harus tahu latar belakangnya itu apa gitu kan. Diketahui oleh si pengikutnya itu tuh, teman. Bahaya banget gitu. Kalau eh, mereka pengikutnya itu ya atau saya sebagai penikmat TikTok misalnya itu nggak terlalu kritis, nggak jeli apa yang mereka sampaikan, saya telah mentang-mentang itu bisa bahaya banget untuk diri saya gitu. Dan imbasnya nanti ke orang-orang terdekat saya, teman-teman, gitu. Makanya kalian tuh harus tadi kritis
Bahasa kerennya seperti itu. Maksudnya apa, Pak? Kalian harus mempertanyakan segala sesuatunya itu, apakah benar atau enggak, gitu. Baik atau buruk, gitu, teman-teman. Itu bahayanya sekarang. Itu. Saya pun juga sama, suka lihat TikTok kok, misalnya bola, balapan gitu kan. Macem-macem gitu kan yang saya konsumsi kan, atau misalnya gosip misalnya universitas terbuka gimana sih gitu kan mahasiswanya gitu kan. Seperti itu teman-teman. Gitu. Dan ini bisa kita lihat ya di sini ya. Dari sini teman-teman, film, seni, musik itu bisa kalian jadikan semacam pengetahuan tambahan sebenarnya, gitu. Kosakata atau perbedaan kata kalian itu akan bertambah nantinya. Terlebih lagi kalian itu membaca, itu akan nambah pengetahuan kalian, teman-teman. Karena dengan membaca itu kalian bisa fokus, terus kemudian kalian juga bisa membayangkan, menghayal lah, itu kan, berimajinasi, gitu. Capek, kalau ditanya capek, capek, itu jelas teman-teman. Gitu. Tapi, otak kalian yang tadinya kalian pergunakan, jarang kalian pakai, mohon maaf, itu nanti, secara tidak langsung teman-teman, akan mencoba beradaptasi, gitu. Awalnya sih mungkin capek, lama-kelamaan ya enggak, gitu. Pun halnya itu yang, ada yang saya alami ketika S2 saya memang ya sebelumnya saya suka baca, tapi pas di S2 itu saya memang jadi, lebih rajin lagi gitu untuk membaca jurnal yang memang, saya nggak tahu bacaan jurnal ini tentang apa sih, tapi saya mencoba untuk memahaminya teman-teman, meskipun itu jurnal di domain atau bidang saya, gitu. Setelah saya lulus, saya baru sadar, "Oh ini cara baca jurnal itu seperti ini." Sama halnya, sama halnya, posisi kalian saat ini gitu. Skripsi ini kayaknya susah banget, proposal ini kayak susah banget gitu. Ya saya melihat ya bikin proposal gampang, bikin skripsi apalagi, gitu kan. Proposal lebih gampang, skripsi ya gampang buat saya gitu. Tapi bagi mahasiswa kan itu momok yang menakutkan teman-teman, gitu. Karena ya saya sudah mengalami terus kemudian, berangkat dari pengalaman-pengalaman itu kan kalau teman-teman, nggak ngalamin kan otomatis kan nggak tahu kan, iya kan teman-teman kan? Awalnya itu takut gitu, khawatir gitu, skripsi gimana sih? Gitu. Nanti ketika teman-teman pelajari hal yang baru, itu teman-teman tuh jadi paham ya kan? Itu kan menambah pengetahuan secara nggak langsung gitu teman-teman. Mau saya pengetahuan di sini, peristiwalah, apa itu yang kalian temukan, experience, pengalaman yang kalian dapat gitu. Nonton film misalnya, film, seni, musik ya, itu kan nanti bisa jadi, eee pengalaman yang baru, wawasan yang baru gitu teman-teman, itu maksud saya, gitu. Jadi nggak melulu baca buku enggak, gitu, "Pak, Bapak rajin baca buku?" Ya enggak, jujur aja saya nggak suka, gitu. Tapi, pada saat saya S2 dan, profesi saya sebagai dosen, untuk saat ini saya mencoba untuk suka, gitu. Dan itu membantu, e cara berpikir teman-teman. Gitu. Kita bisa, melihat, fenomena atau, kejadian, peristiwa. Misalnya saya pulang kerja atau saya berangkat kerja, ya jadi bisa melihat, mengamati gitu teman-teman. Melihat perilaku orang-orang itu seperti apa gitu kan, gitu. Iya kejadian-kejadian seperti itulah, gitu. Oke. Jadi kita mempertanyakan cuma jangan diomongin ya maksudnya ya. Kebayang? Maksudnya berbicara di dalam hati gitu. Oh begini ya, sambil kita mikir, gitu. Kalau, ucapan, perilaku itu pantas, untuk diperlihatkan ke orang lain, ya udah, nggak apa-apa. Kan hati-hati, teman-teman, itu hati-hati. Kadang yang di sosmed nih emang bener-bener, ya emang, eee, ya kalau saya lihat dari berbagai latar belakang sih, teman-teman. Mereka yang nggak berpendidikan juga bebas beropini ya kan, koar-koar di sosial media, di TikTok, akhirnya diikuti oleh, seumuran kalian atau bahkan di bawah kalian gitu kan. Ya seperti itu, saya ngelihatnya itu. Ya kalian jangan seperti itu maksud saya. Analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif cenderung, bersifat iteratif. Analisis data cenderung berupa proses yang berkembang, yakni fase pemulaan dan analisis data bisa terjadi berdampingan. Jadi begini teman-teman, kalau interaktif itu kan sifatnya, berulang ya kan.
kan kalau kita mengumpulkan data, sedang melakukan penelitian, hal yang kita lakukan ini sebenarnya dari dulu sampai sekarang, gitu-gitu aja sebenarnya teman-teman. Sebelum teman-teman nulis kan ngumpulin dulu ya kan. Kalian riset, ngumpulin bahan-bahannya, ditulis gitu kan. Terus kemudian dievaluasi, baru dipresentasikan, nanti ngulang, revisi, gitu lagi. Kayak gitu, teman-teman. Induktif, analisis cenderung dimulai dari data yang khusus ke yang lebih umum. Dari telaah terperinci tentang data tertentu, analisis akan membawanya ke pernyataan yang lebih bersifat umum. Induktif. Induktif ini kan namanya deduktif ya teman-teman ya. Analis cenderung dimulai data yang khusus ke yang lebih umum. Dari telaah terperinci tentang data tertentu, analis akan banyak pertanyaan ke yang lebih bersifat umum. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi SPP tadi, teman-teman, teman-teman kan otomatis harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan aplikasi yang teman-teman buat. Maksudnya dokumen-dokumen tadi itu kan sifatnya skupnya itu khusus ya, misalnya berkaitan dengan administrasi siswa atau murid tersebut, murid-murid yang ada di sekolah tersebut, teman-teman. Teman-teman tuh harus berusaha mencoba untuk mengelaborasi lagi, gitu, dari data yang kalian kumpulkan. Tapi coba elaborasinya itu jangan terlalu sempit gitu. Tapi orang-orang ketika membaca skripsi kalian itu paham, dibuat secara general aja luas, gitu atau umum di sini, teman-teman. Oke. Kalian coba cari deh nanti di Google deduktif, induktif, teman-teman. Kalau induktif kan itu dari khusus ke yang umum, teman-teman ya. Kalau deduktif itu dari khusus ke dari umum ke khusus gitu. Oke, berpusat pada peneliti, nilai-nilai dan pengalaman peneliti dipandang sebagai faktor yang mengaruhi analisis. Identitas diri peneliti menjadi hal yang penting dalam kaitannya dengan analisis. Hal inilah yang disebut sebagai unsur subjektivitas dalam penelitian kualitatif. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan metode kualitatif, argumen atau pandangan teman-teman terkait dengan riset eh, itu sangat-sangat tadi ya di sini ya teman-teman bisa lihat ya subjektif teman-teman gitu. Karena kalian bisa menambahkan gitu, bisa menambahkan ya mungkin itu masih berupa argumen ya, tapi argumennya kuat gitu kalian. Gitu, nggak eh, yang masih sifatnya itu asumsi terus kemudian kalian tuangkan, nggak seperti itu di sini. Karena di sini bisa kita lihat identitas dari peneliti menjadi hal penting dalam kaitan dengan analisis. Hal ini disebut juga sebagai unsur subjektivitas gitu. Jadi ini lebih ke aplikasi yang kalian bikin nih, teman-teman. Teman-teman ngerasa aplikasi yang kalian bikin ini benar-benar sempurna. Secara sederhana seperti itu. Gitu. Padahal aplikasi di sini tentu akan banyak kekurangan. Gitu. Oke. Berpusat pada peneliti. Apalagi. Jadi di sini teman-teman, eh, teman-teman bisa aja berasumsi bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat meningkatkan gitu kan, atau teman-teman bisa aja berasumsi kalau seandainya nggak ada fitur itu seharusnya tetap jalan loh, seperti itu teman-teman. Oke, tadi kalau teman-teman menggunakan data kualitatif ini, kalian masih bisa menambahkan kata-kata dari diri kalian, maksud saya seperti itu, gitu. Metode kuantitatif sekarang, tadi kualitatif, sekarang kuantitatif. Kalau kualitatif itu berkaitan dengan, kalau saya melihatnya ya, apa ya, narasi-narasi yang panjang, kalian harus sering baca tinjauan pustaka itu ya teman-teman ya. Itu jurnal. Kalau kuantitatif ini berkaitan dengan numerik atau angka, teman-teman. Pengurutannya kan. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasi dan menggunakan prosedur statistika, matematika, atau model komputasi lain untuk melakukan analisis data. Nah, jadi di sini berbeda nih. Kalau tadi itu kan teman-teman mendapatkan data itu bisa observasi, terus kemudian melakukan wawancara, menginvestigasi langsung, mengumpulkan responden. Jadi hal-hal yang berkaitan apa teman-teman lebih ke cara teman-teman ini berkomunikasi dengan mereka gitu untuk mendapatkan data dengan cara tadi
kita menanyai atau narasumber atau responden itu, teman-teman. Kalau di sini enggak, ya kita sebar survei atau angket misalnya, itu kan. Dari hasil survei yang kita dapatkan, misalnya berapa orang nih, nanti kalau terlalu banyak kita cukup ngambil sampel aja, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba lanjutkan lagi ya. Penelitian kuantitatif mengumpulkan informasi dengan strategi tertentu. Misalnya survei dari responden yang dipilih dengan cara tertentu pula. Hasil dari survei kemudian disajikan dengan cara tertentu untuk memahami yang terkandung dari data yang dikumpulkan, teman-teman. Itu. Oke. Ini tadi saya sudah bahas sedikit ya untuk yang survei ya. Saya lanjutkan lagi. Karakteristik metode kuantitatif, instrumen terstruktur. Metode kuantitatif banyak menggunakan instrumen terstruktur seperti survei untuk mengumpulkan data kuantitatif. Penggunaan instrumen survei memungkinkan peneliti mengambil data yang lebih variatif untuk kemudian ditindaklanjuti dengan strategi yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan Google Form atau kalian bikin formulir sendiri misalnya teman-teman. Pertanyaan tertutup atau closed-end question. Survei yang banyak digunakan pada metode kuantitatif disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Pertanyaan tertutup membantu peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitinya. Karena hal itulah pertanyaan tertutup banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi, pertanyaan itu sudah kalian berikan jawaban misalnya berupa option ya, teman-teman ya, pilihan-pilihan yang si responden itu tinggal isi aja nanti gitu. Bukan jawaban esai, beda lagi itu ya, teman-teman ya. Ukuran sampel. Pengambilan data kuantitatif dilakukan kepada kelompok responden dengan jumlah tertentu atau yang lazim disebut dengan ukuran sampel. Ukuran dan strategi pengambilan sampel perlu ditentukan dan dipilih dengan cermat untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Misalnya kalian riset ada sekitar 100 murid, kalian nggak perlu uji coba tuh di 100 murid itu. Kita coba ambil berapa gitu teman-teman. Studi sebelumnya, artikel di jurnal atau di proceeding seminar bisa menjadi sumber informasi terkait penelitian sejenis. Informasi-informasi tersebut dapat menjadi petunjuk tentang tipe metode kuantitatif dan jenis data yang diperlukan. Hal ini sebenarnya juga berlaku di metode kualitatif, teman-teman ya. Untuk yang ini, studi sebelumnya. Data kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, diwakili oleh tabel, chart, grafik, atau bentuk non-numerik lainnya. Representasi data seperti ini memudahkan peneliti dan mereka yang memerlukan data tersebut untuk memahami data yang telah dikumpulkan. Jadi teman-teman, kalau kalian itu sedang menggunakan tabel, sedang ingin menambahkan gambar, maka teman-teman itu harus diberikan penjelasan, ya kan? Outline-nya gimana di proposal atau di skripsi nanti. Biasanya tabel itu atau gambar, tabel itu tulisan tabel atau keterangan itu di atas. Kemudian baru tabelnya, lalu kemudian baru deskripsi dari tabel itu. Berdasarkan gambar 3.1, berdasarkan tabel 3, kalian di bab 3, terus tabelnya baru 1 kan. 3.1, tabel tersebut memperlihatkan bahwa kondisi dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi nggak boleh tuh ada tabel doang, tabel aja, udah kalian tinggalin. Nggak boleh tuh ada gambar screenshot dari aplikasi kalian, screenshot, 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 screenshot. Wah, ada banyak gitu, tanpa ada keterangan sama sekali, itu nggak boleh gitu. Kan tadi, skripsi itu kan dia harus berbicara itu, gambar itu harus berbicara, dia kan nggak bisa ngomong, ya kan? Maka berdasarkan kalau gambar nih, gambar, caption atau keterangan itu di tengah bawah, kalau tabel kan di atas, dia di tengah bawah. Eh, saya nggak tahu ya, tapi setahu saya outline hampir rata-rata seperti itu, gitu. Gambarnya di tengah bawah, terus kemudian baru penjelasannya deskripsi itu. Apa yang kalian nanti interpretasikan, kalian coba deskripsikan di sana. Berdasarkan gambar 3.2 diperlihatkan bahwa seperti itu nanti teman-teman. Jadi pendeskripsiannya itu merujuk ke eh, gambar tersebut atau tabel tersebut. Oke? Berdasarkan gambar 3.1 diperlihatkan gitu kan, kalau kalimat di penelitian itu dia menggunakan kalimat pasif di, ya kan teman-teman kan, di
dipukul, ditulis, ya kan? Bukan kalimat aktif, memukul, ya kan? Memasak, itu, teman-teman. Kita pakainya itu di penelitian. Itu sudah pasti ciri khas riset itu seperti itu. Gaya penulisannya itu dia menggunakan kalimat pasif. Gitu. Karena kita merujuk ke kan subjek, predikat, objek. Kita merujuk ke objeknya itu, teman-teman. Gitu. Oke. Tadi sampai mana ya? Studi sebelumnya ya. Oke, data kuantitatif. Oh, ini ya, tadi ya. Oke. Chart grafik sama ya, teman-teman ya. Kemudian generalisasi hasil analisis data yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasi ke seluruh populasi untuk mengambil tindakan yang tepat ke arah perbaikan yang diperlukan. Ya, ini nanti kesimpulan yang kalian dapat itu apa dari hasil penelitian kalian? Pendekatan metode kuantitatif. Metode non-eksperimental adalah metode yang dilakukan tanpa peneliti melakukan manipulasi atas peubah yang diteliti. Variabel maksudnya. Ini di Indonesia. Adalah metode dilakukan tanpa peneliti melakukan manipulasi atas variabel yang sedang diteliti. Ada 3 tipe metode non-eksperimental, yakni deskriptif, korelasional, dan sebab komparatif. Metode deskriptif terdiri atas survei dan observasi. Yang pertama dulu, metode non-eksperimental. Tujuan dari metode deskriptif adalah menjelaskan dan menginterpretasikan kondisi saat ini dari individu, pengaturan kondisi atau kejadian. Dua kategori metode deskriptif kuantitatif non-eksperimental adalah observasi dan survei, teman-teman. Di sini nggak perlu saya jelaskan lagi ya, teman-teman ya. Penelitian korelasional dilakukan untuk mengetahui hubungan atau relasi antar dua entitas. Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kuat dan arah relasi yang terjadi secara alami pada minimal dua kelompok yang berbeda. Secara umum, ada dua jenis metode korelasional, yakni eksplanotari dan prediktif. Metode korelasional eksplanotari digunakan untuk memahami dan menjelaskan beberapa kejadian, kondisi, dan perilaku yang berkorelasi satu sama lain. Metode korelasional prediktif digunakan memprediksi kondisi atau perilaku satu perubah berdasar peubah lain yang diketahui. Satu variabel berdasar variabel lain yang diketahui. Biasanya kan seperti itu kan, kuantitatif kan. Penelitian ini bandingkan antara gitu kan, compare. Bandingkan terus kemudian saling tadi sebab akibat. Eh, Penelitian ini apa? Biasanya ada kata-kata variabel X dan variabel Y. Seperti itu teman-teman, ya kan? Peubah kalau di sini. Oke, ini salah dulu ya. Seharusnya ada contohnya. Metode kaus sebab ya. Kausal komparatif. Mirip dengan metode korelasional dalam arti bahwa suatu kondisi sudah terjadi. Data yang diperlukan kemudian dikumpulkan untuk mencari tahu penyebab adanya perbedaan. Meskipun dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui penyebab adanya perbedaan, tetapi tidak bisa memunculkan sifat sebab akibat yang nyata. Karena tidak ada data yang dimanipulasi secara langsung. Oke, saya lanjutkan dulu teman-teman. Supaya kita eh, mendapat gambaran lebih nanti. Pada metode eksperimental, peneliti menggunakan teknik tertentu untuk memperlakukan partisipan dengan cara yang berbeda dan ikut mempelajari pengaruh yang timbul terhadap partisipan yang ikut dalam eksperimen. Dalam eksperimen, partisipan secara umum akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dinamakan dengan kelompok eksperimen atau eksperimen group, dan kelompok lain dinamakan dengan kelompok kontrol atau control group. Di sini teman-teman. Misalnya yang tadi kita melibatkan beberapa orang partisipan, misalnya murid, eh, dalam satu kelas ada sekitar 30, kalian kan nggak perlu coba lakukan eksperimen kalian di 30 siswa tersebut. Kalau memang terlalu makan waktu, kita coba ambil berapa nih? Berapa persennya? Gitu. Dalam sebuah eksperimen, terkadang penugasan secara acak tidak dimungkinkan. Kondisi ini tetap bisa memungkinkan peneliti untuk melakukan eksperimen meskipun karakteristik eksperimennya akan berbeda ketika dimungkinkan adanya pemilihan acak dan penugasan acak sekaligus. Untuk membedakan kedua kondisi ini, maka dikenal
Eksperimen murni atau true eksperimen adalah eksperimen yang melibatkan penggunaan acak dan penugasan acak. Eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen adalah eksperimen yang hanya melibatkan pemilihan acak. Oke, saya lanjutkan di sini. Cara pengumpulan data. Seperti hanya pada metode kualitatif, ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Cara yang paling sering digunakan adalah survei. Cara yang kedua adalah dengan percobaan di laboratorium atau yang lebih dikenal dengan sebutan eksperimen. Di sini teman-teman. Ini teman-teman sudah cukup jelas ya di sini ya, survei dan eksperimen. Kalau eksperimen itu kan tipikalnya sama sebenarnya. Kalian itu kan coba menuliskan kalau di skripsi kalian atau di proposal kalian itu kan kalian gagal, perbaiki, terus kemudian coba gitu kan. Kan kalian kan nulis nih, terus kemudian kan saya koreksi ya kan, saya revisi kan. Masa di tulisan yang berikutnya nanti kalian begitu lagi? Itu loh maksud saya. Gitu. Makanya ketika kalian tugas akhir atau skripsi, kalian ada pembimbing ya kan. Kalian kan mengusulkan atau mempropos sesuatu ya kan. Dengan kondisi di awal tuh kalian masih berantakan nih tulisannya nih. Alinianya kemana, alinianya jaraknya berapa, paragrafnya nggak beraturan, kemudian ceritanya nggak nyambung. Itu si dosen pembimbing kan dia mencoba memperbaiki ya kan. Itu kan. Mencoba mengarahkan ini loh, yang benar itu seperti ini, gitu. Dia mengarahkan sedikit, sisanya kalian, gitu. Nah, ini sama dengan yang ada di sini, teman-teman. Yaitu percobaan di laboratorium. Ketika gagal, diganti dengan metode yang berbeda. Gagal, ganti lagi, gitu, teman-teman. Gitu, supaya ada peningkatan dari yang sebelumnya. Itu maksud saya kemarin tugas yang saya berikan catatan itu. Sampel dan populasi. Secara khusus, untuk survei, peneliti harus menentukan ukuran sampel atau jumlah responden minimal yang diperlukan untuk mengisi survei agar diperoleh instrumen yang valid dan reliable. Jadi, kalau seandainya posisinya itu kalian tadi 30 murid, 30 siswa, kalian jangan ambil satu sampel atau dua sampel gitu kan. Kan sangat-sangat eh, jomplang ya teman-teman ya. Datanya itu nanti. Itu. Sampel dalam jumlah tertentu diambil dari populasi yang ukuran atau jumlah anggotanya jauh lebih besar. Dengan demikian, sampel harus diambil dari populasi dengan cara tertentu. Analisis data. Deskriptif. Analisis deskriptif paling sering digunakan untuk menunjukkan pusat kecenderungan atau sentral tendensi seperti rata, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, dan simpang baku. Ini di kuantitatif, teman-teman ya. Komparatif. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan satu kelompok data dengan kelompok lain. Sebagai contoh, Anda ingin membandingkan rata indeks prestasi antara mahasiswa dan mahasiswa prodi, antara mahasiswa dan mahasiswa prodi informasi angkatan 2019-2020 dengan menggunakan uji tertentu. Misalnya, Mintes, Anda bisa membandingkan indeks prestasi dua kelompok mahasiswa di atas. Kemudian berikutnya rasional. Analisis rasional digunakan untuk mengetahui ada tidaknya relasi antara dua perubahan variabel, maksudnya misalnya dengan menghitung koefisien korelasinya. Kemudian sebab akibat, analisis sebab akibat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas sebab ke variabel yang tidak bebas. Oke, saya lanjutkan dulu teman-teman. Perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya untuk kalian posisinya di mana, kualitatif atau kuantitatif, ya untuk kalian bisa memahami itu, mau tidak mau kalian harus melihat tugas akhir skripsi atau jurnal-jurnal terkait dengan penelitian kalian, teman-teman. Di sana itu kan model atau gaya penelitiannya itu bisa kalian lihat nanti. Apakah dia menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi nanti kalian bisa arah kalian itu jelas, teman-teman. Gitu, dan sudah terbiasa nanti. Bisa melihat model tadi itu metode yang dipakai. Pendekatan induktif, terus kemudian kalau metode kuantitatif itu deduktif ya. Deduktif itu dari umum ke khusus. Kalau induktif itu dari khusus ke umum, teman-teman. Secara pengertian secara sederhana seperti itu. Untuk teman-teman bisa mudah memahaminya supaya nggak terbolak-balik. Tujuannya mendalam,
mempunyai arti lokal, fokus untuk membangun hipotesis, melebar, generasi fokus ke pengujian hipotesis. Teman-teman bisa lihat, kalau metode kualitatif, dia itu teman-teman menggali informasi sedalam-dalamnya, gitu. Tujuannya apa? Untuk membangun hipotesis supaya teman-teman itu dapat menarik kesimpulan eh, secara kesimpulan yang teman-teman dapatkan itu berdasarkan dari berbagai sumber yang kalian coba gali tadi itu. Gitu. Jadi kesimpulan yang kalian dapat itu lebih robust, lebih solid gitu, teman-teman. Kalau metode kuantitatif yang tadi ya, dari khusus ke umum, ini melebar, generalisasi, fokus ke pengujian hipotesis. Eh, Misalnya teman-teman meneliti apa nih? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dengan menggunakan aplikasi aplikasi dengan menggunakan aplikasi SPP secara online, eh, sekolah ini dapat membersihkan waktu sekian persen, gitu. Memangkas waktu sekian menit, gitu kan. Gitu kan. Ya, lebih ke sana teman-teman. Jadi teman-teman itu mencoba untuk melakukan eh, pengujian yang tadi kalian sampaikan, gitu. Oke. Seperti ini. Kalian kan tadi bilang kalau pakai aplikasi itu bakal ningkatin atau produktivitas dari sekolah tersebut, gitu. Entah itu dari sisi muridnya, entah itu dari sisi eh, instansinya, gitu teman. Ya, kalian bilang seperti itu kan, otomatis hipotesis kalian itu ya harus bisa dibuktikan, gitu teman. Kalau yang ini metode kualitatif, ini lebih ke mengelaborasi dari dugaan tersebut teman, dari si hipotesis itu. Maksudnya apa ya? Eh, eh, untuk mendapatkan hasil akhir, kesimpulan itu teman-teman nanti, gitu. Oke, saya coba lanjutkan dulu deh yang ini deh. Desain non eksperimental, terus kemudian kalau metode kuantitatif, eh, kalau metode kualitatif kalian sedang mengerjakan aplikasi, ya eksperimen dong nanti. Kemudian metode kuantitatif non eksperimental dan eksperimental atau eksperimental kuasi. Kemudian lokasinya berada di lapangan atau alam, lapangan laboratorium. Kemudian pengumpulan data, koleksi naratif dan dokumen yang tersedia misalnya catatan harian atau dibeli langsung dari responden, misalnya dari wawancara atau kelompok diskusi. Kalau metode kuantitatif, perangkat elektronis, mekanis, kuesioner, tes untuk mendapatkan tadi itu ya, survei itu ya teman-teman ya. Nih, sampling, sampel dipilih secara sengaja. Ini bisa menggunakan teknik statistik ya, probabilistik memperhatikan sifat acak dari sampel. Tipe datanya itu deskriptif, catatan hasil wawancara, video, foto, gambar, kata bersifat sempit, tapi kayak informasi. Kemudian kalau kuantitatif itu numerik, nominal, berurut atau ordinal, interval, rasio bersifat luas, broad, tapi miskin informasi. Ya tadi, kalau hasilnya 100, 90, 80, teman-teman bingung kan? Mencoba untuk menginterpretasikan. Beda kalau tipe datanya itu video, kemudian foto, atau gambar lokasi riset kalian. Kalian itu bisa mengelaborasi tadi itu untuk mendukung hipotesis kalian yang tadi. Dan bukan menguji, tapi lebih mendukung ya teman-teman dari sini. Membangun mas saya. Itu. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Analisis interpretasi secara iteratif yang bertujuan untuk memahami arti, kemudian uji statistik, model, deskripsi, data analisis ini berkaitan dengan matematika biasanya, gitu. Pun kalian nggak perlu ngitung secara manual kan, bisa menggunakan misalnya apa nih bahasa yang dipakai buat analisis, misalnya pakai Python atau R misalnya, itu kan teman-teman. Atau eh, kalian pakai software, kalau non IT kan pakai SPSS ya biasanya teman-teman, gitu. Metode campuran, istilah metode campuran berlaku untuk penelitian yang menggabungkan dua atau lebih metode penelitian dalam sebuah penelitian. Dalam istilah yang sederhana, metode campuran adalah penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ada istilah lain yang sering digunakan yang merujuk kepada metode campuran, yakni penelitian banyak strategi, metode terintegrasi, penelitian banyak metode, dan metode gabungan. Nama-nama ini sebenarnya menunjukkan cara penggunaan metode campuran antara
metode kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik metode campuran, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Inti dari pendekatan ini adalah gagasan untuk mempersatukan elemen tertentu dari penelitian yang secara konvensional diperlakukan sebagai pilihan salah satu. Jadi intinya teman-teman ya, kalau saya melihat penelitian yang dia menggunakan metode kedua-duanya itu tuh. Jadi teman-teman itu untuk mendapatkan datanya atau informasinya itu bisa lebih mendalam. Terus kemudian eh, hasilnya itu akan lebih akurat juga karena teman-teman kan melakukan penelitian, terus kemudian teman-teman juga mengumpulkan sampel-sampel itu, gitu. Nggak cuma sekedar wawancara, gitu teman-teman. Nggak satu atau dua aja, tapi teman-teman kan juga ngumpulin beberapa eh, orang lagi populasi teman-teman ya kan. Nanti untuk diambil sampel, teman-teman. Fokus pada hubungan antar beberapa pendekatan atau triangulasi. Metode campuran menekan perlunya penjelasan terkait manfaat pendekatan alternatif dan cara membawa alternatif tersebut ke dalam satu pendekatan. Penekanan pada pendekatan praktis. Pendekatan pada metode campuran bersifat problem driven. Dalam artian bahwa pendekatan ini merupakan masalah penelitian, utamanya jawaban atas masalah penelitian sebagai hal yang paling utama. Kita lihat di sini, penekanan pada pendekatan praktis. Pendekatan pada metode campuran bersifat problem driven. Dalam artian, pendekatan ini memperlakukan masalah penelitian, utamanya jawaban atas masalah penelitian sebagai hal yang paling utama. Jadi kalau teman-teman lihat, eh, sebenarnya nggak hanya di metode campuran ya, karena kan penelitian-penelitian itu berangkat dari tadi masalah atau fenomena yang teman-teman temukan, gitu. Untuk teman-teman kemudian angkat ya masalah itu ke dalam sebuah penelitian, gitu. Oke, yang harapannya dari sana teman-teman itu menemukan sebuah solusi dari fenomena atau masalah yang teman-teman hadapi itu, gitu, teman-teman. Tipe metode campuran, QUAL, singkatan dari metode dan data kualitatif dalam bentuk teks, gambar, video atau audio, atau gambar yang membawa pesan tertentu. QUANT, singkatan dari metode dan data kuantitatif dalam bentuk angka yang merupakan hasil pengukuran objektif terhadap peristiwa yang diamati. Oke. Ada situasi ketika penelitian harus membandingkan metode-metode yang saling bertentangan. Situasi ini akan melibatkan penggunaan tadi ya, teman-teman ya, kualitatif dan kuant tadi secara bersamaan. Variasi lain melibatkan kual dan kuant pada aras penelitian yang berbeda. Sebagai contoh, pada rancangan penelitian banyak aras atau multi-level dilakukan aktivitas dengan urutan sebagai berikut. Pendekatan kualitatif ya, atau QUAL digunakan untuk mempelajari karakteristik setiap mahasiswa yang mengikuti satu mata kuliah tertentu, misalnya pengalaman mengikuti mata kuliah tersebut, tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah, cara penyampaian materi oleh dosen, dan seterusnya. Saya bacakan dulu. Pendekatan QUAL digunakan untuk melihat fitur keseluruhan dari kelas mata kuliah tersebut, misalnya rata, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan tingkat kehadiran. Pendekatan QUAL kedua digunakan untuk melihat fitur di tingkat fakultas kuan kedua ya, maksudnya contoh lain atau eh, pengurungan perguruan tinggi, misalnya rata kehadiran mahasiswa, tingkat kelulusan ujian, dan IPK. Pendekatan kual kedua misalnya digunakan melihat sejarah fakultas dan lingkungan belajar. Ini bagus banget, kalian bisa pahami ya, kalian bisa pahami kan ini kan sudah mulai terbaca kualitatif kuantitatif ya kan. Kalau kualitatif di sini, teman-teman bisa melihat contoh case yang ini. Jadi, eh, kita tuh berfokus ke misalnya objeknya itu si mahasiswa itu ya. Bukan tugas yang dia dikerjakan oleh si mahasiswa, kemudian nilainya berapa. Enggak, tapi lebih ke eh kalau saya bilang pribadinya ya enggak juga. Maksudnya ke eh kalau di sini ya, masih pengalaman dari si mahasiswa itu, teman-teman. Kita lihat misalnya eh, dari tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah ini, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, bagaimana sih tingkat pemahamannya setelah menerima materi ini, gitu. Bukan tugas yang dia kerjakan ya, teman-teman. Itu di kuantitatif nanti. Cara penyampaian materi oleh dosen dan seterusnya.
Ini kan cara penyampaian materi oleh dosen atau mahasiswa ini bisa nangkep nggak sih? Itu kan nggak bisa diukur teman-teman ya kan? Iya, jelas ya kan? Itu nggak bisa diukur kan? Kalaupun bisa diukur, saya tanya juga ke dosen atau guru yang lagi ngajar. Atau saya tanya ke mahasiswanya. Ada eh, apa namanya? Ada informasi yang memang sifatnya itu eh, subjektif, teman-teman. Itu nggak bisa kalau seandainya teman-teman bisa aja karena eh, dosen itu dekat dengan saya, teman-teman. Ya, saya bilang dosen itu bagus. Kan bisa aja seperti itu. Saya bilangnya seperti itu. Cara ngajarnya bagus. Seperti itu. Kan bisa aja. Gitu. Nah, di sini nih problem dari si kualitatif tadi itu. Ada sedikit eh, lebih berfokus ke tadi pandangan dari si peneliti, teman-teman. Beda kalau kuantitatif di sini. Misalnya nih kasusnya melihat nilai rata-rata tugas, melihat nilai UTS tuh ya kan jelas ya kan di sana kan. Maksudnya itu ya misalnya nilainya segini ya udah segini gitu kan. Nilai UAS segini ya udah segini. Ya, tingkat kehadiran absensinya gitu kan. Nggak bisa untuk kita coba memanipulasi gitu. Atau kita ingin mencoba berkata ada informasi yang kita plesetkan atau sedikit subjektif itu kan akan sangat sulit. Itu teman-teman. Oke, ini ada lagi ya contoh di bawah ya, saya tingkat kelulusan, gitu kan. Eh, apa nih, tingkat melihat fitur di tingkat fakultas atau perguruan tinggi, misalnya tadi rata-rata kalian mahasiswa, tingkat kelulusan, IPK gitu. Terlihat di sana, lulusan dari sini IPK-nya berapa sih? Gitu kan. Kemudian kalau kualitatif, di sini bisa melihat sejarah fakultas atau lingkungan belajarnya, gitu kan. Oke, baik, selanjutnya lagi, penggunaan metode campuran. Peningkatan akurasi ketika beberapa metode yang berbeda menghasilkan data yang kurang lebih sama. Peneliti dapat merasa lebih percaya diri dalam menyimpulkan bahwa temuannya akurat. Gambaran yang lebih lengkap, penggunaan lebih dari satu metode dapat meningkatkan temuan penelitian dengan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang hal yang sedang dipelajari, mengkompensasi kekuatan dan kelemahan. Metode campuran bisa digunakan untuk mengkompensasi kelemahan satu metode dengan kelebihan metode yang lain. Bantuan untuk penulisan sampel. Nah, ini yang tadi saya sampaikan teman-teman ya. Jadi penelitian kualitatif memang ada sedikit unsur berfokus ke dari si penelitinya, si perisetnya, teman-teman, ada informasi yang sedikit kurang lebihnya itu bisa benar, bisa enggak. Makanya subjektif ya kan, teman-teman kan. Maka bisa kita coba tambahkan supaya metode yang tadinya itu lemah di beberapa tadi misalnya informasi yang terkesan bias ya kan, teman-teman ya. Oke, itu bisa kita tambahkan sampel ya kan dengan menggunakan metode kuantitatif tadi itu gitu jelaslah double tuh lebih kuat gitu teman. Oke, kelebihan metode campuran lanjutan ya, gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Metode campuran dapat memberikan deskripsi dan atau penjelasan yang lebih lengkap dari fenomena yang sedang dipelajari karena masing-masing metode mempunyai sudut pandang yang berbeda. Penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersama-sama yang fasilitasi penelitian eksploratif atau exploratory research dari sisi kualitatif dan penelitian exploratory atau confirmatory atau explanatory atau confirmatory research dari sisi kuantitatif, temuan-temuan apa yang akan dapat menjawab pertanyaan yang lebih luas terkait bagaimana, mengapa, apa, siapa, kapan, dan berapa banyak. Kaitan yang lebih jelas antara berbagai metode dan jenis data yang berbeda, metode campuran menekankan pada integrasi beberapa pendekatan alternatif, pendekatan dan mendorong peneliti untuk memberikan penjelasan eksplisit tentang bagaimana dan mengapa. Berbagai metode dan data saling melengkapi, metode campuran tidak hanya sekedar pendekatan campur dan cocok. Campuran atau urutan antara metode kualitatif dan kualitatif perlu diperhatikan. Triangulasi metode campuran sangat menekan pada sifat triangulasi pemanfaatan potensi. Triangulasi akan memberikan hasil penelitian yang lebih lengkap. Pendekatan praktis yang disediakan oleh persoalan nyata. Penggunaan metode campuran lebih didorong oleh persoalan nyata atau problem driven dan bukan karena teori driven. Dengan demikian, dasar utama dari metode campuran adalah kepraktisan atau pragmatisme atau simple ya teman-teman ya di sini ya. Jadi bisa kita lihat eh, kalau teman-teman menggunakan metode campuran itu sudah bukan
berdasarkan teori aja ya di sini ya, atau teori driven, tapi di sini teman-teman bisa lihat ya, didorong oleh perusahaan nyata atau problem driven yang teman-teman itu harus bisa buktikan nanti. Itu berdasarkan case yang sedang teman-teman ambil, bukan malah teman-teman itu baru berasumsi tadi itu kalau begini, kalau begitu, ini seharusnya nanti bakalan begitu loh. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman di sini kan soalnya sudah menggunakan dua pendekatan gitu, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, seharusnya lebih kuat. Gitu, data yang kalian ambil, terus kemudian kalian olah ya kan. Kelemahan metode campuran, waktu dan biaya penelitian kemungkinan besar membengkak. Kombinasi dari fase-fase yang harus dilakukan dengan metode campuran dapat memperpanjang waktu penelitian yang terutama disebabkan oleh pengumpulan data pada setiap fase. Peneliti perlu mengembangkan keterampilan lebih dari satu metode. Peneliti perlu mengembangkan dan melatih keterampilan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini menambah tuntutan pada peneliti dan membuka kemungkinan bahwa peneliti tersebut kehilangan ciri sebagai ahli dari salah satu kubu, yakni kualitatif atau kuantitatif. Perbedaan kual-kuan cenderung terlalu menyederhanakan masalah. Ketika melihat perbedaan kual dan kuan pada metode campuran, peneliti harus sadar bahwa kejelasan dan kesederhanaan istilah bisa menutupi realitas yang lebih rumit. Karena tadi teman-teman bisa lihat posisinya di sini, dasar utama dari metode campuran adalah kepraktisan atau pragmatisme tadi itu. Dibikin sesederhana mungkin. Istilah pragmatisme dalam metode campuran bisa disalahartikan. Istilah pragmatis sering diartikan sebagai kurangnya prinsip dan kemanfaatan dari sebuah tindakan. Dengan demikian, peneliti harus mengajari istilah pragmatisme ini, yakni jangan diartikan sebagai jargon pokoknya ada hasil gitu. Yang penting gampang, yang penting outputnya ada, kayak gitu bahasanya. Dalam penelitian yang baik, jargon pokoknya ada hasil sangat tidak disarankan. Temuan dari metode yang berbeda mungkin tidak saling menguatkan. Jika temuan dari metode yang berbeda tidak saling menguatkan, ada kemungkinan peneliti memperluas penelitiannya untuk mengungkap alasan bahwa hasil semula tidak saling menguatkan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya pun juga terkadang ada angka di penelitian kualitatif yang saya pakai gitu. Cuma tidak terlalu kompleks gitu teman-teman. Kalau kalian suka yang berkaitan dengan angka, maka gunakan metode penelitian secara kuantitatif gitu. Maksudnya kuantitatif itu kalian nggak murni tanpa kalian menambah tanpa kalian menginterpretasikan dari angka-angka tersebut, tetap harus dideskripsikan teman-teman gitu. Karena kan angka-angka tadi itu kan nggak berbicara gitu. Oke. Meskipun saya suka kualitatif, tapi saya bisa untuk kuantitatif. Tapi nggak dalam banget ya. Karena memang saya jarang. Saya kan hanya buat aplikasi gitu kan. Untuk penelitian yang saya lakukan seperti itu. Tidak sampai melibatkan beberapa orang untuk kemudian saya melakukan survei, eh, kira-kira bagaimana sih aplikasi yang saya buat, eh, eh, fitur apa sih yang kurang, kecuali saya menggunakan apa masukan ya dari orang-orang yang saya berikan tadi itu, berikan pertanyaan-pertanyaan itu, user experience dari aplikasi yang saya bikin itu bagaimana sih? Ketika saya memerlukan data itu, gitu kan, teman-teman kan, itu. Baik, teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke survei. Nah, sekarang kita coba melanjutkan lagi ke survei ya, teman-teman ya. Survei. Ini berkaitan dengan kuantitatif ya kan, metode kuantitatif. Pengukuran adalah kegiatan untuk mengukur sesuatu yang berkaitan dengan dimensi atau sifat objek. Pengukuran adalah proses untuk memberikan suatu nilai kepada sebuah peubah atau variabel di sini ya, yang didasarkan pada aturan tertentu. Aturan tersebut digunakan untuk merepresentasikan suatu variabel atau peubah secara tepat. Beberapa variabel atau peubah dengan mudah bisa di-assign nilainya, sementara variabel lainnya, variabel lain aturannya sedikit lebih rumit. Kalian kalau programming itu kan ada variabel ya, teman-teman ya. Variabel biasanya kalau di PHP itu logonya dolar, ya kan? Kalau Java itu var, itu var ditulis gitu kan. Nah, isinya kan bisa macam-macam, seperti itu.
Pengukuran peubah yang bersifat abstrak dapat dilakukan dengan mengukur indikator atau manifestasi dari, saya bacanya variabel aja ya, dari variabel seperti minat, kepuasan, keyakinan, dan variabel abstrak yang lain. Indikator atau, eee, peubah variabel maniset juga disebut dengan peubah proksi atau variabel pengganti. Aras pengukuran. Pengukuran digunakan untuk mengkategorisasi dan atau mengkuantifikasi, peubah atau variabel. Ada 4 aras pengukuran yang masing-masing menyatakan perbedaan tingkat pengukuran. Keempat jenis aras pengukuran tersebut adalah jadi di sini teman-teman ini, kalau menggunakan metode kuantitatif, teman-teman harus paham nih istilah-istilah yang ada di sini nanti. Ada nominal, ordinal, interval, sama rasio. Oke, nominal dulu. Aras nominal digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan objek-objek secara alamiah bersifat kategoris dan berbeda menurut kriteria tertentu. Objek yang diobservasi mempunyai karakteristik yang akan menempatkannya hanya ke dalam satu kategori. Objek yang diobservasi bisa berupa produk, perusahaan, jenis pekerjaan, bahkan manusia, dan lain-lain. Sebagai contoh, jika dalam survei responden diminta untuk memilih salah satu pekerjaan dengan pekerjaan yang tersedia adalah seperti berikut. Jadi kita buat, semacam, survei ya teman-teman ya, teman-teman bikin di form misalnya atau di Google Form, atau di kertas misalnya teman-teman buat pilihan. Tadi close question ya kan teman-teman kan, teman-teman tuh sudah tentukan, 1 itu pegawai, 2 wirausaha, 3 itu guru, 4 dokter, 5 pengacara, seperti itu, untuk yang nominal. Ada 2 hal yang perlu diingat tentang aras nominal. Pertama, kategorisasinya bersifat mutually eksklusif, tidak boleh ada peubah atau variabel yang masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Meskipun seseorang bisa saja sebagai pegawai dan mahasiswa, karena orang tersebut sedang studi lanjut. Tetapi dalam kategorisasi, untuk mendapatkan aras nominal, pilihan pegawai atau mahasiswa harus dipilih salah satu. Kedua, nilai pada aras nominal hanya sekedar kategorisasi sederhana. Contoh lain misalnya pada pemain dari sebuah klub bola basket, pada klub tersebut ada pemain dengan nomor punggung 8 dan pemain dengan nomor punggung 2. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pemain dengan nomor punggung 8 mempunyai kemampuan 4 kali dibanding dengan nomor punggung 2. Nomor punggung 2 dan 8 hanya digunakan untuk membedakan kedua pemain tersebut. Ini contoh dari, penggunaan nominal ya tadi ya teman-teman ya. Aras nominal teman-teman. Sekarang ordinal. Aras ordinal merujuk pada sebuah variabel yang nilainya dapat diurutkan. Sebagai contoh, terkait dengan berat badan, maka nilai gemuk dan kurus termasuk dalam aras ordinal karena keduanya ini menyatakan urutan ranking pada kontinuum berat. Oke, continuum of weight di sini. Oke, kita lihat di sini 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 S1, 5 S2, dan 6 S3. Aras interval menyatakan bahwa jarak antar dua nilai, misalnya antara A dan B, dengan jarak antara dua nilai yang lain, misalnya C dan D, adalah sama. Kita lihat di sini contoh di sini, tertinggi sampai terendah, interval ya, jarak ya teman-teman ya. Ini, Pandawa 5 ya, Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kemudian berikutnya adalah rasio. Ini nanti contoh, kalian coba sesuaikan ya dengan case kalian untuk penggunaan, aras ini, teman-teman. Aras rasio menyatakan peubah variabel yang punya nilai interval yang sama di antara sepasang nilai juga punya nilai nol absolut. Hal ini berarti bahwa variabel dengan aras rasio punya kemungkinan bernilai nol. Sebagai contoh, seorang yang membeli bakso sebanyak 5 mangkok bisa mengatakan bahwa dia membeli bakso 2 mangkok, lebih banyak dibanding seorang yang beli 3 mangkok bakso aras interval. Nah, ini perbandingan aras nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tadi yang saya sampaikan teman-teman itu, sesuaikan aja nanti untuk menggunakan yang mana nih yang cocok untuk penelitian saya gitu. Apakah mau ada, sampel itu di kategori atau modelnya itu ordinal, interval, atau rasio, teman-teman di sini. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Penskalaan adalah cabang pengukuran yang melibatkan konstruksi instrumen yang mengaitkan konstruk kualitatif dengan unit metrik kuantitatif yang bersesuaian. Penskalaan berevolusi dari upaya psikologi dan pendidikan untuk mengukur konstruk yang tidak terukur, misalnya kepuasan, kebahagiaan, dan harga diri.
Dalam banyak hal, penskalaan tetap menjadi salah satu aspek pengukuran penelitian sosial yang mencoba untuk mengukur konsep yang sifatnya abstrak. Berikut dijelaskan dua jenis penskalaan. Contohnya nih, kayak kalian itu memberikan rating ketika kalian telah selesai berbelanja di toko online. Ya kan, teman-teman kan di sana kan? Skala Likert. Skala Likert yang juga sering disebut dengan penskalaan sumatif, skala tanggapan psikomotorik yang dikembangkan oleh Dr. Francis Likert, sosiolog dari Universitas Michigan. Skala Likert yang utamanya digunakan untuk memperoleh preferensi responden atau tingkat persetujuan terhadap sebuah pernyataan atau sekelompok pertanyaan. Skala Likert adalah teknik penskalaan non-komparatif dan secara alamiah berdimensi tunggal, hanya mengukur satu sifat. Responden diminta untuk menyatakan tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan berdasar aras ordinal. Tingkat persetujuan biasanya dinyatakan dalam bentuk sangat tidak setuju sampai sangat setuju, dengan netral diletakkan di tengah. Sebagai contoh, penskalaan Likert 5 poin. Maka nilai 1 biasanya dinyatakan pilihan sangat tidak setuju, dan nilai 5 menyatakan pilihan sangat setuju, dan nilai 3 menyatakan pilihan netral. Iya, benar ya. Ketika kalian selesai berbelanja terus kemudian berikan sebuah komentar, atau ketika kalian sedang menggunakan hailing Grab, ya teman-teman ya, Gojek atau Grab, maka ya di sana kalian bisa memberikan skala dengan memberikan beberapa bintang di sana teman-teman, gitu. Skala Goodman juga sering disebut dengan penskalaan kumulatif. Tujuan skala Goodman adalah untuk membangun kontinuum satu dimensi untuk konsep yang ingin diukur. Pada dasarnya diinginkan sekumpulan pernyataan atau pertanyaan sehingga ketika responden setuju dengan pertanyaan tertentu, dalam sekumpulan pertanyaan tersebut juga akan setuju dengan semua pertanyaan yang lain. Kemudian kodifikasi, coding maksudnya, kegiatan untuk memberikan suatu nilai ke suatu kategori yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran. Pada penelitian berbasis survei, khususnya menggunakan kuesioner, sebelum pelaksanaan survei, data biasa sudah terkodekan atau pre-code terlebih dahulu. Pre-coding adalah memberikan nilai ke suatu jawaban spesifik ke sebuah pertanyaan di dalam kuesioner survei. Jadi seperti ini teman-teman. Pada saat kalian itu membuat sebuah survei, kalian memberikan sebuah pertanyaan, lalu kemudian kalian membuatkan jawaban yang memang ada di pilihan dari pertanyaan tersebut ya kan, teman-teman. Di soal tersebut ya kan. Misalnya, yaitu nilainya berapa gitu. Tapi dalam bentuk aplikasi misalnya di sini ya, karena kan di coding dulu ya, teman-teman ya. Misalnya pertanyaan pertama, jawaban pertama, kedua, ketiga itu kalian sudah isi nilai-nilainya gitu. Nilai dari pertanyaan itu. Oke, kalian sudah tentukan untuk nilainya. Kuesioner adalah bentuk pertama dari survei. Dalam kuesioner, responden diberikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Jawaban responden itulah yang akan dikumpulkan oleh peneliti guna dianalisis lebih lanjut. Kuesioner berupa pertanyaan statement, pernyataan maksud saya, mohon maaf, pertanyaan, question, atau keduanya. Dengan demikian, untuk seterusnya, khususnya yang menyangkut survei, kata pertanyaan dapat dibaca pertanyaan atau pernyataan. Saya rasa teman-teman sudah paham untuk kuesioner ini ya. Mengembangkan kuesioner survei. Pertama-tama, Anda perlu belajar tentang dua jenis survei, yakni kuesioner dan wawancara dengan berbagai variasinya. Kemudian, Anda akan belajar menulis kuesioner. Ada 3 hal yang perlu diketahui dalam penulisan kuesioner, yaitu konten pertanyaan, kemudian ruang lingkup, dan tujuan. Disesuaikan dengan konteks penelitian yang teman-teman lakukan atau sedang riset ya, teman-teman ya. Format respon yang Anda gunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari responden. Kemudian pemilihan kata yang tepat sehingga responden merasa tertarik untuk menjawabnya dengan sungguh-sungguh di sini. Jadi untuk model pertanyaan itu teman-teman coba sesuaikan, jangan terlalu panjang lebar. Kemudian jangan terlalu luas juga. Konteksnya tadi scope atau cakupannya itu batasi dengan kasus yang teman-teman sedang teman-teman teliti. Tipe kuesioner, pertanyaan survei dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Kita lihat pertanyaan dikotomis. Dikotomis ini kan menghasilkan 2 hal yang berlawanan ya nanti ya, teman-teman ya. Pertanyaan dikotomis atau juga disebut dengan pertanyaan biner adalah pertanyaan yang punya 2 kemungkinan jawaban. Responden diminta untuk memilih salah satu dari 2 pilihan yang tersedia. Kuesioner yang berupa pertanyaan
Dikotomis meminta iya, tidak, benar, salah, setuju atau tidak setuju. Nah, apakah Anda setuju dengan hukuman mati untuk pengedar narkoba gitu kan? Atau contoh lainnya misalnya, eee, pemain bola terbaik di dunia siapa? Apakah Messi atau Ronaldo gitu kan? Itu kan menghasilkan dikotomi tuh. Yang pro Messi, fan ya kan. Kemudian Ronaldo gitu. Ngebelah teman-teman. Oke, ciri khas pertanyaan dikotomis itu seperti itu. Misalnya, suka balapan, pembalap MotoGP yang paling yang dapat dikatakan hebat siapa sih? Rossi atau Marquez misalnya kan. Kebelah juga kan teman-teman kan. Seperti itu. Benar atau salah, setuju atau tidak setuju. Ciri khasnya itu seperti itu, berlawanan. Pertanyaan berdasarkan aras pengukuran, pertanyaan dalam survei juga dapat disusun berdasarkan aras pengukurannya. Pertanyaan saringan, dalam situasi tertentu Anda harus mengajukan pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi atau syarat tertentu. Kondisi atau syarat tertentu tersebut sering dikaitkan dengan pengalaman seorang untuk menentukan perlu tidaknya responden. Saya lanjutkan dulu. Menjawab pertanyaan berikutnya, sebagai contoh, jika Anda ingin mengetahui cara seseorang bayar belanja daring, terlebih dahulu tentu menanyakan pernah tidaknya responden belanja secara daring. Pertanyaan ini tidak relevan ketika responden belum pernah belanja secara daring. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Apakah Anda pernah belanja secara daring? Teman-teman bisa lihat, ada iya atau tidak. Biasanya kan kalau iya, akan dilanjutkan di nomor sekian gitu kan, teman-teman ya. Jika iya, apa jenis pembayaran yang paling sering Anda lakukan? Jadi, saling berkorelasi gitu, saling, terhubung ya atau relate bahasa bahasa kalian tuh kan. Saya lanjutkan teman-teman. Nih, pertanyaan saringan tuh di sini nih. Nih, kebayang ya di sini. Kan kalau teman-teman nggak jawab ini kan ya udah ini lompat ngapain, itu, seperti itu teman-teman. Isi kuesioner, apakah pertanyaan tertentu memang diperlukan? Apakah diperlukan, beberapa pertanyaan? Apakah responden punya informasi yang dibutuhkan? Apakah pertanyaan perlu lebih spesifik? Apakah pertanyaan cukup umum? Apakah pertanyaan yang diajukan bersifat bias, atau abu-abu ya? Apakah responden akan menjawab secara jujur? Nih teman-teman, ini teman-teman harus pertimbangkan nanti, gitu, sesuai dengan konteks, saya nggak pernah contoh, maksudnya saya, mencoba untuk memberikan kalian, eee, kalian ini sedang melakukan penelitian, terus kemudian wajar nggak sih kalian ngasih pertanyaan seperti itu, gitu. Kan ada, wawancara yang memang terkadang itu menyinggung dari si, narasumbernya atau respondennya itu, teman-teman, gitu. Oke, jangan sampai seperti itu maksud saya, gitu. Jadi disesuaikan. Kalau kalian sedang melakukan penelitian di pedalaman, ngapain tanya-tanya orang belanja daring gitu kan. Sementara internet aja nggak masuk gitu kan. Itu maksud saya, itu. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah, pengambilan data kuantitatif. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas instrumen, pengukuran adalah sejauh mana instrumen mengukur apa yang harus diukur. Ada beberapa jenis validitas instrumen pengukuran yang masing-masing merujuk pada situasi yang berbeda. Face validity adalah sejauh mana instrumen tampak seperti mengukur karakteristik tertentu di permukaan dan melayani bersifat subjektif. Kemudian ada validitas konten. Konten validity adalah sejauh mana instrumen pengukuran merupakan sampel representatif dari area konten atau domain yang diukur. Kemudian validitas kriteria. Kriterian validity adalah sejauh mana hasil penelitian instrumen menunjukkan korelasi dengan instrumen sejenis, lalu kemudian validitas konstruk. Konstruk validity adalah sejauh mana instrumen mengukur karakteristik yang tidak dapat diamati secara langsung, tapi diasumsikan ada berdasarkan pola perilaku seseorang. Oke, kita coba lanjut terlebih dahulu teman-teman ya, untuk mendapatkan gambaran secara lebih jauh. Reliabilitas, tadi kan validitas ya teman-teman ya. Sekarang kita coba reliabilitas. Konsistensi hasil yang pasti dari sebuah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur suatu objek ketika objek tersebut tidak berubah.
Kita ambil contoh sebagai berikut. Misal, ada salah satu di antara orang yang sedang diet, setiap pagi menimbang berat badannya menggunakan timbangan berat badan. Selama seminggu, dia menimbang berat badannya dan memperoleh hasil sebagai berikut. 58 kilo, 56, 59, sampai 57, 58, 59, dan 58. Dengan mengetahui hasil yang diperoleh oleh timbangan badan yang digunakan selama seminggu tersebut, akankah orang tersebut percaya bahwa timbangannya itu reliable atau handal? Bandingkan misalnya dengan hasil berikut. 57,9, 58, 58, 50,1, 58, 57,9, dan 58,1 kilogram. Hasil yang kedua ini lebih menggambarkan hasil timbangan berat badan yang lebih konsisten. Maksudnya simpangnya itu nggak terlalu jauh, teman-teman, perbedaannya. Eh, Reliable, eh, 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 presisi gitu ya, teman-teman ya. Berikut adalah 4 cara mengukur reliabilitas yang sering diperhitungkan dalam penelitian. Reliabilitas antar penilai, inter-rate reliability, jenis adalah jenis sejauh mana dua orang atau lebih mengevaluasi produk atau kinerja yang sama memberikan penilaian yang identik. Kemudian test retest reliability adalah sejauh mana instrumen memberikan hasil yang sama untuk orang yang sama pada dua kesempatan berbeda. Equivalent form reliability adalah sejauh mana dua versi berbeda dari instrumen yang sama memberikan hasil yang serupa. Reliabilitas konsistensi internal, internal konsistensi reliability adalah sejauh mana semua item dalam sebuah instrumen memberikan hasil yang serupa. Berikut adalah 4 cara mengukur reliabilitas yang sering diperhitungkan dalam penelitian. Reliabilitas antar penilai sama ya. Oh, iya, sama. Perbedaan antara validitas dan reliabilitas. Eh, kalau kita lihat ya, valid, tidak valid. Ini kan sama saja teman-teman sedang mengkonfirmasi informasi, sedang mengkonfirmasi, ya kan? Sedang mengkonfirmasi informasi yang teman-teman dapatkan. Oke, saya coba ambil analogi seperti itu aja, teman-teman. Contoh-contoh yang tadi saya kasih, teman-teman ketika sedang scroll, itu kan teman-teman sedang menerima informasi nih. Cuma kan teman-teman nggak bisa menelan informasi itu secara mentah-mentah. Maka akal pikiran kalian, otak kalian ini berontak gitu. Ini valid nggak nih? Ini nggak valid nih, gitu kan? Bener nggak nih, gitu kan? Bahasanya seperti itu, simpelnya. Oke, jadi di sini ada diagram ya, modelnya seperti ini, teman-teman. Kita lihat. Informasi yang kalian terima, kalau apakah dia itu masuk ke dalam kategori valid di sini dan reliable. Oke, kalau di sini ya teman-teman bisa lihat informasi yang kalian terima itu valid, terus kemudian mohon maaf teman-teman. Saya coba minum dulu ya. Ya, belum minum. Oke, baik teman-teman. Saya coba menginterpretasikan ini, yang ini deh. Oke, di sini kan ada buletan-buletan ya. Ini kayak kalian nyeker pakai busur panah, teman-teman. Di sini bisa kita katakan ya kalau eh, validitas dan reliabilitasnya bisa teman lihat nih. Eh, Posisinya dapat dikatakan valid, yang ini ya, valid, valid, terus kemudian reliable. Itu pasti posisinya itu akan terkumpul di sini, teman-teman. Nih, oke, valid, informasi yang kalian dapatkan itu valid, terus reliable. Itu pas di tengah-tengah sini. Jadi tinggi banget nih. Kemudian, kalau nilai informasi kalian itu eh, yang kalian dapatkan itu ya tidak valid di sini, teman-teman, tapi reliable. Nih, eh, dia nggak valid tapi reliable gitu. Posisinya itu ya nggak pas di tengah, tapi tetap ngumpul di sini, teman-teman. Oke. Kemudian, kalau yang kalian dapatkan informasinya itu
dia tidak valid dan tidak reliable, otomatis ya bisa kita lihat posisinya itu dia tersebar ya, tidak merata, teman-teman. Artinya ya ini nih nggak kredibel nih, informasi ini nggak layak gitu. Terus teman-teman bisa lihat valid tapi nggak reliable. Ini bisa dikatakan ini hampir mustahil gitu teman-teman. Yang ini itu dia. Oke, baik saya coba lanjutkan dulu deh. Sampel dan populasi. Salah satu tujuan penelitian di bidang sistem informasi adalah keberlakuan hasil sebuah penelitian pada sekelompok objek, bisa manusia atau objek-objek lain, yang mempunyai ukuran tertentu. Istilah teknis dari keberlakuan hasil tersebut adalah generalisasi. Sekelompok objek yang kepadanya dikenakan generalisasi tadi disebut dengan populasi. Anggota populasi yang dipilih untuk dijadikan responden inilah yang disebut dengan sampel. Sampel yang dipilih harus dapat mewakili sedekat mungkin karakteristik dari populasi yang diwakili. Baik teman-teman, saya coba memproses dulu nih untuk yang populasi sama sampel. Jadi kalau populasi ini kan dia lebih besar ya. Konteksnya di sini kalau teman-teman sedang tadi ingin dapatkan data dari eh, murid yang teman-teman sedang riset itu. Tapi sayangnya murid tersebut tuh ada banyak banget gitu teman. Ada misalnya itu 30 lebih lah itu. Oke. Populasi ya. Satu jam penelitian di bidang sistem adalah keberlakuan hasil sebuah penelitian pada sekelompok objek, bisa manusia atau objek-objek lain yang mempunyai ukuran tertentu. Istilah teknis dari keberlakuan hasil tersebut adalah generalisasi. Generalisasi. Sekelompok objek yang kepada dikenakan generalisasi disebut dengan populasi. Anggota populasi yang dipilih untuk dijadikan responden inilah yang mewakili disebut dengan sampel. Populasi dari murid tersebut ya, atau siswa tersebut kan terlalu banyak teman-teman. Kita akan coba minta perwakilan aja, gitu. Itu kan dapat dikatakan tadi nih, sampel. Sampel yang dipilih harus dapat mewakili sedekat mungkin karakteristik dari populasi yang diwakilinya. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita pengen lebih akurat, jelas ya kan. Ya kalau mau lebih akurat ya 30 murid aja kita coba tuh kita coba uji di sana kan teman-teman kan. Tapi kan butuhkan waktu ya kan teman-teman kan. Itu kalau mau lebih akurat. Nah, cuma karena teman-teman keterbatasan waktu terus kemudian tenaga ya mau tidak mau teman-teman ini ambil saja beberapa ya. Ya kalau 30 jangan ambil dua gitu ya. Ya kurang dong nanti teman-teman. Penentuan ukuran sampel. Guy Mills Ayrasian di tahun 2012 memberikan pedoman secara umum tentang ukuran sampel. Untuk populasi kecil sampai dengan 100, penggunaan metode pengambilan sampel kurang relevan. Disarankan surveinya dilakukan pada seluruh populasi. Oke, ini kata si Guy Mills sama Erisa nih. 100, jangan diambil sampel, ya udah semuanya aja. Jika ukuran populasi sekitar 500, ambil 50%-nya, harus dijadikan sampel, 2,5 misalnya. Jika ukuran populasi sekitar 1.500, cukup 20% harus dijadikan sampel. Di luar batas tentu, sekitar 5.000, ukuran populasi sudah tidak relevan, dan ukuran sampel sebesar 400 sudah memadai. Oke, jadi sini teman-teman. 400 aja dari 5.000 atau bahkan lebih, kita cukup ambil segini aja. Gitu. Oke. Beberapa rumus untuk menentukan ukuran sampel dijelaskan berikut ini. Central Limit Theorem. Salah satu acuan untuk menentukan ukuran sampel adalah Central Limit Theorem. Teorema ini menyebutkan bahwa ukuran sampel minimal adalah 30 buah. Teman-teman, 30 buah ya. Rumus Lovin adalah salah satu rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel minimal sebuah populasi yang relatif besar dan diketahui ukurannya. Catatan ukuran sampel, teman bisa lihat untuk notasinya ya di sini ya. Ukuran sampel minimal, terus kemudian ukuran sampel populasi di atas, N sama dengan ini ya, teman-teman ya. Batas salah atau margin of error. Metode sampling, pengambilan sampel secara probabilistik. Simple random sampling merupakan strategi pengambilan sampel yang paling sederhana dibanding strategi yang lain.
Strafford random sampling mengambil sampel dari populasi berdasarkan strata yang ada. Populasi sampel. Kita lihat. Kelas 10 dia masuk ke dalam kategori strata 1 ya, jumlahnya 199 siswa. Kelas 11 masuk ke dalam kategori strata 2, di sini 200 siswa. Kemudian kelas 12 masuk ke dalam kategori strata 1. Oke, di sini 199 siswa. Sampel acak, teman-teman bisa lihat di sini dari 199 siswa diambil ya. Cukup 20, ini 20, ini juga 20, teman-teman. 5 menit lagi ya. Ini gambarnya seperti ini untuk proportional traffic sampling ya. Ada waktunya teman-teman ya. 5 menit lagi ya. Nah, ini contoh dari cluster sampling teman-teman. Oke. Lalu kemudian ada semantic sampling. Kemudian di sini pengambilan sampel secara non probabilistik, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nanti coba dibaca secara mandiri, teman-teman. Nah, ini mengkerucut ya, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mengambil sampel, teman-teman harus coba bagi dulu nih ke dalam beberapa kategori nih. Jadi kayak kita pengen ngedata tingkat kecamatan misalnya. Warga tingkat kecamatan itu kan turun ya kan? Turun dari ke tingkat kelurahan, kemudian RW, terus RT. Gambarnya seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, baik. Di absen dulu ya. Oke deh. Di absen dulu ya. Oke. Hmm, ini teman-teman, saya nggak bisa absen nih. Saya coba print screen aja deh. Sementara yang hadir ini ya, Nurmalasari, Resti, Trilogi, Fajar, Ahmad, sama Ulfa. Kehadiran kan? Masuk ke kehadiran, cuma di sini nggak ada. Ke Oh, oke 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 oke. Ulfa, Ahmad Heri, Ya, Gatan, Pak. Redia, Resti, Adriano, Ismullah, Fajar, Muhammad, M. Lingga, Trilogi,
Anissa, Muhammad, Nurmalasari. Baik, teman-teman. Saya yang ada saya capture aja ya, saya masukin nanti ya. Oke. Nah, saya kira itu aja teman-teman. Ini ya, yang saya capture aja yang ini. Baik, kita lanjutkan lagi di webinar selanjutnya teman-teman ya. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, Izin off ya. iya, silakan.